Dan ketika Fanny pulang, barulah ia mendapati Fang sudah berada di rumahnya dengan membawa begitu banyak hadiah. Ternyata Fang sudah lebih dulu mendahuluinya dengan menyampaikan kabar pernikahan mereka kepada kedua orang tua Fanny, yang mana kabar mendadak itu benar-benar membuat kedua orang tuanya sangat syok. Karena selama ini mereka mengira putri mereka akan menikah dengan Ye Feng, namun tak disangka malah dengan Fang. Oleh sebab itu, saat melihat Fanny pulang, kedua orang tuanya langsung memberondongnya dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan sudah sangat jelas bahwa mereka tidak menyetujui pernikahan tersebut. Terutama ibu Fanny yang menganggap bahwa pria itu tidak memiliki pekerjaan, tetapi Fanny tetap teguh pada pendiriannya untuk memilih Fang dan bersikeras ingin menikahinya. Ayah Fanny juga sama sekali tidak menyetujui pernikahan tersebut karena menurutnya putrinya sangatlah luar biasa. Sementara Fang adalah pria yang otaknya pernah mengalami cedera. Pendirian kedua orang tua Fanny benar-benar sangat keras. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Love Story in the 1970s full episode versi Bioskop Singkat. Kisah ini bermula pada bulan April tahun 1975. Saat itu, sebuah pertandingan basket sedang diadakan di pabrik Jiangmian pertama tempat Fanny bekerja. Karena harus membawa bendera sorak yang besar, Fanny datang sedikit terlambat dan pabriknya sedang tertinggal 1 poin. Namun, Fanny sangatlah cerdik. Ia mengangkat benderanya tinggi-tinggi dan meneriakkan yel-yel, alhasil semangat tim langsung meningkat drastis. Dan tak butuh waktu lama, pabrik Jiangmian pertama berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan sorakan yang bergema di mana-mana. Di saat yang bersamaan, Fang sedang duduk di dalam kereta yang melaju menuju kampung halamannya. Selama di perjalanan panjang itu, ia tidak berdiam diri, melainkan memanfaatkan keahliannya untuk menggambar para penumpang di sekitarnya demi mengusir kebosanan. Kali ini, Fang sedang mengambil cuti kunjungan keluarga. Ia membawa titipan dari rekan-rekan seperjuangannya untuk dibagikan satu persatu kepada keluarga mereka. Di masa yang serba kekurangan itu, barang-barang yang dibawa Fang benar-benar menjadi sebuah pertolongan yang sangat berharga bagi keluarga rekan-rekannya. Setelah itu, melihat Direktur Su sedang dalam suasana hati yang baik karena kemenangan tim, Fanny sebagai pemandu sorak bergegas menyerahkan surat permohonan masuk universitasnya. Dengan harapan sang direktur mau membantunya mendapatkan kuota tersebut. Tetapi sayang sekali Direktur Su sama sekali tidak memperdulikannya dan terus saja mencari-cari kesalahan Fanny. Padahal tahun ini adalah tahun keempat Fanny mengajukan permohonan tersebut. Hal itu membuatnya merasa sangat putus asa. Sesampainya di rumah, ia memberikan daging babi kecap yang bahkan tak tega ia makan di pabrik demi memberi kepada ayahnya. Lalu kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sangat murung. Kemudian setelah mengunci diri di kamar kecilnya, Fanny mulai menuliskan kejadian hari itu di buku hariannya. Setiap tahun saat ia menyerahkan permohonan universitasnya, ia selalu mendapat teguran keras dari pimpinan. Awalnya ia mengira bahwa kinerjanya yang kurang baik. Padahal setiap tahun ia selalu berhasil memenuhi semua tuntutan dari pimpinan sebelumnya. Namun tetap saja ada berbagai macam alasan yang membuatnya gagal mendapatkan kualifikasi untuk masuk universitas. Tak berselang lama, Fang akhirnya tiba di kampung halamannya. Awalnya ia berniat menginap di penginapan. Namun setelah mendengar harga sewanya yang sangat mahal, ia pun langsung mengurungkan niatnya. Uang beberapa lembar di tangannya itu sebenarnya sudah ia siapkan khusus untuk diberikan kepada Fanny. Sebab di masa lalu ketika Fang harus pergi ke desa, ia tidak memiliki uang sepeser pun. Dan hanya Fanny lah yang saat itu meminjamkan seluruh uang miliknya kepada Fang. Fang juga menitipkan sebuah kotak besi kesayangannya kepada Fanny dengan janji bahwa suatu hari nanti ia pasti akan kembali untuk menebusnya. Sekarang setelah sekian tahun berlalu, ia benar-benar sangat ingin bertemu kembali dengan sosok Fanny.
Pada malam harinya, Fang berniat tidur seadanya di tempat pemandian umum. Tetapi ia malah diusir oleh penjaga tempat itu. Karena tidak punya pilihan lain, ia mencoba mencari-cari lokasi yang seingatnya adalah tempat tinggal Fanny. Lalu menemukan sebuah gerobak dan berbaring di sana. Tak disangka lewat tengah malam, tiba-tiba saja badai hujan turun dengan sangat deras. Sampai membuat bangunan di sekitarnya runtuh dan sepertinya menimpa seseorang. Mendengar suara teriakan minta tolong, Fang bergegas menerobos masuk ke dalam reruntuhan itu untuk menyelamatkan korban. Semua orang tahu betapa bahayanya reruntuhan di tengah badai, tetapi Fang dengan berani masuk hingga 3 kali berturut-turut. Ia berhasil menyelamatkan keluarga Feng Lin yang terdiri dari 3 orang, serta seorang pria yang kakinya tertimpa pohon besar. Namun naas, tepat setelah ia menyelamatkan orang dari bawah pohon itu, sebuah pohon jatuh dan langsung menghantam kepala Fang. Fang yang terluka parah pun segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga untuk mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya, Fang terbaring koma di rumah sakit dan sangat membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Seharusnya keluarga Jianglah yang merawatnya, karena Fang sudah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi ketika Direktur Su menemui Jiang, gadis itu beserta ibunya malah terus mencari-cari alasan dan menolak untuk merawat pahlawan mereka. Di sisi lain, Fanny membaca sebuah berita di koran tentang seorang gadis yang merawat seorang pahlawan yang pada akhirnya dianugerahi gelar pekerja teladan dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk masuk universitas. Mendengar ayahnya bercerita di meja makan bahwa baru-baru ini ada seorang pahlawan sejati di kota Jiang yang menyelamatkan banyak orang namun terluka parah. Sebuah ide pun langsung muncul di kepala Fanny. Ia berinisiatif menemui Direktur Su untuk mencalonkan diri merawat pahlawan itu. Direktur Su yang sedang pusing memikirkan siapa yang harus ditugaskan langsung menyetujui permintaan Fanny ketika mengetahui ada yang bersedia mengambil alih masalah merepotkan tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Fanny langsung mengenali bahwa pria yang terbaring di ranjang itu adalah Fang. Ia teringat saat masih kecil, ia dan Fang adalah teman sebangku. Tetapi setiap kali berurusan dengan Fang, hal-hal sial selalu saja terjadi padanya. Awalnya Fanny sangat ingin mundur saja, namun karena keinginannya untuk masuk universitas begitu kuat, ia pun memaksa diri untuk tetap tinggal di bangsal dan merawatnya. Selain itu, Fanny juga memikirkan seorang sahabat baik bernama Lin Mei. Lin Mei sebenarnya menaruh hati pada kakak laki-laki Fanny. Hanya saja saat ini, sang kakak sedang bertugas sebagai tentara dan belum kembali. Lin Mei sering diam-diam membawakan kupon makanan dari rumahnya untuk diberikan kepada Fanny, agar Fanny bisa mengirimkannya kepada sang kakak. Hari demi hari, Fanny selalu datang ke rumah sakit tepat waktu layaknya orang yang sedang bekerja untuk merawat Fang. Ia membantunya membalikkan badan, memandikannya hingga mencukur kumisnya, dan waktu pun terus berlalu. Terkadang Fanny merasa ragu saat harus membersihkan tubuh Fang, tetapi ia selalu menyemangati dirinya sendiri. Dan tak terasa sebulan pun telah berlalu. Ternyata pria yang diselamatkan Fang dari reruntuhan waktu itu adalah pacar dari Jiang. Malam itu mereka sedang bersama, dan naasnya rumah tersebut runtuh hingga menimpa kaki sang pacar. Beruntung Fang datang tepat waktu menyelamatkannya. Ayah Jiang sebenarnya selalu meremehkan pacar putrinya itu. Jiang sangat berharap pacarnya bisa segera mendapatkan kuota masuk universitas. Namun dengan kehadiran Fanny yang sedang menonjolkan diri merawat pahlawan, Fanny jelas memiliki peluang yang lebih besar. Alhasil sepasang kekasih itu pun mulai memutar otak untuk merebut satu-satunya kuota yang tersisa tersebut. Suatu hari, saat merawat Fang, Fanny menemukan sebuah buku sketsa milik pria itu. Di dalamnya terdapat lukisan pemandangan beda Huang yang sangat indah dan nyata. Saat membalik-balik halamannya, Fanny juga menemukan 2 lembar uang pecahan besar yang diselipkan dengan sangat hati-hati oleh Fang. Teringat bahwa pria ini masih berhutang padanya. Fanny pun bertekad dalam hati untuk menagihnya segera setelah Fang sadar nanti. Tak berselang lama, seorang perawat terburu-buru menemui Fanny di ruang cuci dan memberitahukan bahwa pacar Fang sedang datang berkunjung. Perawat itu berbisik agar Fanny segera menyerahkan urusan Fang kepada pacarnya, sebab perawat sudah sering melihat kasus seperti ini di rumah sakit. Dan kehadiran sang pacar adalah jalan keluar bagi mereka untuk terbebas dari tugas itu.
Mendengar hal itu, Fanny sempat menghela nafas sedih. Sebab jika Fang tidak lagi membutuhkannya, maka gelar pekerja teladan yang ia incar akan melayang begitu saja. Namun tak disangka pacar Fang itu hanyalah datang sebentar saja lalu pergi. Ia bahkan menitipkan Fang agar Fanny terus merawatnya untuk beberapa waktu ke depan. Dan tawaran itu langsung disetujui tanpa ragu oleh Fanny. Kemudian karena mendengar bahwa musik bisa membantu mempercepat kesadaran Fang, Fanny meminta tolong ayahnya untuk mencarikan sebuah pemutar musik. Setiap hari ia memutarkan musik untuk Fang. Tetapi sampai pemutar musik itu rusak pun, Fang tak kunjung membuka matanya. Karena tidak punya cara lain, Fanny akhirnya membacakan buku Shakespeare kesukaan Fang setiap hari. Beberapa hari kemudian, daftar rekomendasi masuk universitas dari pabrik akhirnya diumumkan. Fanny berlari dengan penuh semangat untuk melihatnya, tetapi namanya sama sekali tidak ada di sana. Dan ironisnya nama Jianglah yang tercantum. Hal itu membuat Fanny merasa sangat hancur. Malam harinya saat merawat Fang teringat akan ketidakadilan yang ia alami di siang hari. Fanny tak kuasa menahan tangisnya dan terus bergumam meminta Fang untuk segera bangun. Seolah bisa merasakan kesedihan Fanny yang sedang menangis, secara ajaib Fang pelan-pelan membuka matanya saat itu juga. Hal pertama yang Fang katakan saat melihat Fanny adalah bertanya mengapa gadis itu menangis. Sambil berurai air mata, Fanny pun tersenyum bahagia karena Fang akhirnya sadar. Namun setelah dokter melakukan pemeriksaan, ternyata meskipun fungsi tubuhnya baik, ingatan Fang hilang sepenuhnya. Ia bahkan tidak mengenali dirinya sendiri, apalagi mengingat masa lalunya. Mengetahui hal ini, Direktur Su memuji dedikasi Fanny dan berjanji bahwa jika Fang sudah pulih total, ia akan mengajukan Fanny sebagai pekerja teladan tingkat provinsi, yang artinya peluang masuk universitas sudah pasti ada di tangannya. Harapan Fanny pun kembali menyala. Ia mulai merawat Fang dengan lebih telaten agar ingatannya cepat kembali. Setiap hari memberinya makanan bergizi untuk otak, tetapi kenyataannya Fang masih saja terlihat kebingungan dan ingatannya belum juga kembali. Sebelum lanjut ke cerita, ada fakta kecil nih guys. 94% penonton di channel ini ternyata belum subscribe. Kalau kamu salah satunya, yuk bantu tekan tombol subscribe biar kami makin semangat menghadirkan alur drama Cina yang bikin kalian betah nonton. Saat itu, Fanny sangat berharap Fang bisa pulih sepenuhnya agar kesempatannya masuk universitas terwujud. Namun meski fisiknya sudah sehat, ingatannya tetap saja kosong. Merasa kecewa dan kebingungan, Fanny memutuskan untuk menemui mantan gurunya. Di masa yang serba tak menentu ini, gurunya yang dulu berdiri di depan kelas, kini harus bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah teater. Saat menemui beliau, Fanny dengan natural mengambil sapu dan membantu gurunya membersihkan tempat itu. Mendengar keluh kesah Fanny, sang guru pun memberikan nasihat bijaknya. Jika masuk universitas hanya bergantung pada nasib yang tak pasti, maka lebih baik lupakan saja universitas itu. Tetapi karena guru itu tahu betapa besarnya mimpi Fanny, ia tidak ingin mematikan harapan muridnya. Sehingga ia tetap menyemangati Fanny untuk terus berusaha. Malam harinya, Fanny duduk di meja belajarnya dan mulai menyusun rencana pemulihan untuk Fang. Membeli suplemen bergizi untuk meningkatkan nutrisi tentunya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Di atas mejanya masih ada uang receh titipan Lin Mei untuk kakaknya. Tetapi setelah berpikir panjang, Fanny akhirnya mengambil uang kertas dari tabungan pribadinya yang sudah ia kumpulkan bertahun-tahun. Keesokan paginya, saat Fanny tiba di rumah sakit, ia dibuat sangat terkejut melihat Fang sedang duduk di ambang jendela bersiap untuk melompat. Rupanya kakak perempuan Fang datang untuk membawanya ke panti jompo di desa. Tetapi Fang menolak ikut karena ia sama sekali tidak mengenali wanita itu. Fanny segera bergegas masuk dan mencoba menenangkan kakak Fang. Ia menunjukkan rencana pemulihan yang ia tulis semalam, meyakinkan sang kakak bahwa ia bisa mengajarkan Fang keterampilan hidup dasar agar nantinya bisa mandiri dan tidak perlu dikirim ke panti jompo. Melihat ketulusan Fanny dan menyadari dirinya tak mampu merawat sang adik, kakak Fang akhirnya mengalah dan pergi. Di sisi lain, kakak Fang yaitu Mujing sedang berada di kereta untuk kembali ke kampusnya. Tiba-tiba tempat duduknya direbut oleh seorang pria hidung belang yang tak tahu aturan.
Sangat marah, Mujing langsung menarik pria itu, menyeretnya ke samping, dan memaki pria tersebut sebagai sampah masyarakat. Namun karena emosinya yang terlalu meluap ditambah dengan gula darah yang rendah, ia pun jatuh pingsan. Beruntung ada seorang dokter berkacamata yang baik hati di kereta itu. Melihat kondisi Mujing, dokter tersebut memberikan tiket tempat tidur empuk miliknya dan juga sekantong biskuit untuknya. Setelah kejadian itu, Fanny mulai dengan sabar mengajari Fang cara mengikat tali sepatu, mencuci baju, menyikat gigi, dan merapikan tempat tidur. Agar Fang lebih bersemangat, Fanny rela menggunakan uang tabungannya untuk membelikan makanan kesukaan pria itu seperti biskuit, coklat, dan daging sapi. Melihat tabungannya yang semakin menipis, Fanny sadar ia harus berpacu dengan waktu agar Fang cepat mandiri. Ia lalu membuat kesepakatan bahwa jika Fang meminta bantuannya untuk hal-hal mudah yang seharusnya bisa ia lakukan sendiri, maka Fanny akan memungut bayaran darinya. Suatu hari, kemeja Fang rusak saat dicuci. Alhasil Fanny mengambil kemeja usang milik ayahnya dan menjahitnya kembali untuk diberikan kepada Fang. Baju itu sangat pas di tubuh Fang, dan meski penuh dengan tambalan, ia merasa sangat bahagia karena baju itu dijahit langsung oleh tangan Fanny. Saking senangnya, Fang bahkan menawarkan diri untuk melukis potret Fanny. Di mata Fang saat ini, Fanny adalah sosok yang paling indah, dan ia mematuhi setiap perkataan yang keluar dari mulut gadis itu. Kemudian Fanny mengajak Fang jalan-jalan ke pabrik Jiangmian tempatnya bekerja. Dan di sana mereka secara tak sengaja bertemu dengan Ling Yi dan Ye Feng. Ling Yi ternyata sengaja mendekati Ye Feng yang lugu karena mengetahui bahwa ibu Ye Feng adalah seorang direktur pabrik. Di bawah pohonan rindang itu, Fanny memperkenalkan Fang kepada mereka berdua. Mendengar bahwa Fang adalah pahlawan yang menyelamatkan banyak orang, Ye Feng langsung menaruh rasa hormat dan menyarankan agar Fang bergabung dalam tim basket pabrik mereka. Padahal sebelumnya, saat menjenguk di bangsal rumah sakit, Lin Yi dengan sengaja mengaku sebagai pacar Fang hanya untuk menguji apakah pria itu benar-benar amnesia. Kini demi memuluskan hubungannya dengan Ye Feng, Lin Yi langsung menjaga jarak dan dengan tegas membantah bahwa ia adalah pacar Fang. Sebenarnya Fanny tidak peduli apakah Ling Yi benar-benar pacarnya atau bukan, tetapi sikap pelin-pelan wanita itu membuatnya merasa sangat aneh. Tak berhenti di sana, Fanny juga mengajak Fang mengunjungi tempat-tempat masa kecilnya, berharap hal itu bisa memancing ingatannya kembali. Sesampainya di tempat yang familiar, Fang memang mulai mengingat sedikit potongan masa lalunya, dan dengan sigap ia bahkan menyelamatkan seorang anak laki-laki yang hampir terjatuh dari pohon. Melihat hal tersebut, Fanny merasa sangat kagum. Meskipun pria itu kehilangan ingatannya, tapi dari luar ia terlihat sangat hebat dan tak terlihat seperti orang sakit. Sebuah ide berani pun terlintas di benak Fanny. Ia memohon kepada Fang untuk berbohong di hadapan Direktur Su bahwa ia sudah pulih sepenuhnya. Demi bisa menikmati es krim yang sudah lama tak ia rasakan, Fang dengan senang hati menyetujui permintaan itu. Fanny lalu mengajarinya skenario tentang apa yang harus dijawab jika Direktur Su memberikan pertanyaan kepadanya. Fang menatap jawaban yang sudah ditulis di atas kertas itu dan merekamnya baik-baik di dalam otaknya. Saat Direktur Su melihat Fang berdiri sehat di hadapannya, ia sangat gembira dan langsung bertanya apa yang ada di pikiran Fang saat menyelamatkan orang waktu itu. Fanny tersenyum kegirangan dalam hati karena pertanyaan itu sudah mereka latih sebelumnya. Namun tak disangka Fang sama sekali tidak mengikuti naskahnya. Ia malah berimprovisasi dan melebih-lebihkannya. Ia mengatakan bahwa Fanny lah orang yang paling ia syukuri selama ia sakit. Dan Fanny adalah pahlawan yang sesungguhnya. Mendengar pujian dari Fang itu, wajah Fanny yang duduk di sebelahnya langsung memerah kemerahan. Sebagai bentuk hadiah karena hal itu, Fanny rela menghabiskan uang mahal untuk membelikan Fang es krim. Saat mereka melewati sebuah toko alat musik, Fang tak tahan untuk tidak menyentuh tut piano yang ada di sana. Berkat dorongan dari Fanny, Fang mencoba memainkan beberapa nada. Seketika bayangan wajah neneknya yang penuh kasih sayang serta sosok Fanny remaja yang sedang asyik bermain piano muncul di benaknya, membuat perasaannya menjadi sangat tersentuh. Setelah kejadian itu, Direktur Su berjanji bahwa tahun ini Fanny pasti akan bisa masuk ke Universitas Pertanian. Mendengar hal itu, Fanny sangat bahagia dan langsung berlari menemui sahabatnya, Lin Mei, untuk membagikan kabar gembira tersebut. Lin Mei ikut bahagia.
Namun di sana yang sama ia juga sangat merindukan kakak Fanny, Fei Ting, yang sudah lama pergi ke desa dan belum juga kembali. Saat ini kakak laki-laki Lin Mei sudah menikah dan Lin Mei harus terus tinggal bersama orang tua dan kakak iparnya. Kakak iparnya sangat terbiasa hidup enak sehingga semua pekerjaan rumah diserahkan kepada Lin Mei seorang diri. Karena tak tahan lagi tinggal di sana, Lin Mei pun menelpon Fei Ting jarak jauh. Di ujung telepon, Fei Ting sangat memahami penderitaan Lin Mei. Tetapi ia juga sangat sadar bahwa jika ia kembali ke kota, rumahnya yang hanya 2 kamar itu tak akan cukup untuk mereka tinggali. Demi masa depan Lin Mei yang lebih baik, Fei Ting bahkan dengan berat hati meminta putus. Lin Mei yang menggenggam gagangan telepon hanya bisa menangis berlinang air mata. Sementara itu, asisten direktur Su yang bernama Xiao Feng yang selalu berusaha mencari cara agar pacarnya Wang Deva bisa masuk universitas, mendengar kabar bahwa direktur Su akan merekomendasikan Fanny, ia lalu sengaja menguji Fang dan menyadari bahwa ingatan pria itu belum kembali sepenuhnya. Xiao Feng langsung melaporkan kebohongan Fanny kepada direktur Su. Mengetahui hal tersebut, pandangan direktur Su terhadap Fanny pun langsung berubah drastis. Ia kembali memanggil Fanny ke ruangannya untuk menuntut penjelasan secara langsung. Di ruangan itu, Su dengan nada tinggi memarahi Fanny dan mempertanyakan apakah ia telah menyembunyikan kondisi Fang yang sebenarnya dan menipu semua orang. Fanny yang ketakutan tak punya pilihan selain mengakui semuanya. Alhasil ia dihukum untuk menulis surat evaluasi diri dan kesan Su terhadapnya pun langsung hancur sehingga berujung pada pencabutan hak kualifikasi universitas milik Fanny saat itu juga. Hari itu Fanny berlari sendirian ke tepi pantai. Teringat kembali kejadian setelah ia dimarahi oleh Su. Saat itu Feng Lin secara diam-diam menemuinya dan dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia memang sudah lama tidak menyukai Fanny. Feng Lin merasa Fanny terlalu sombong karena banyak membaca buku dan selalu membuatnya malu di berbagai kesempatan. Laporannya itu semata-mata untuk merebut kesempatan demi pacarnya. Lebih kejam lagi, Su sangat membenci penipuan semacam itu dan sudah mengumumkan kepada semua pihak bahwa meskipun suatu saat Fang sembuh dan Fanny menjadi pekerja teladan, ia tidak akan pernah membiarkan Fanny mendapatkan kesempatan masuk universitas dengan kehormatan tersebut. Mimpinya untuk masuk universitas kini telah hancur berkeping-keping. Tentu saja hal itu membuat Fanny merasa sangat putus asa. Seperti biasa, ia pergi menemui mantan gurunya untuk mencari ketenangan. Karena berada di dekat beliau selalu bisa membuatnya sedikit lebih lega. Sang guru pun menasihati Fanny bahwa jalan kehidupan ini sangatlah banyak dan tidak hanya terbatas pada jalan masuk universitas saja. Beberapa waktu kemudian, Fanny kembali mengumpulkan keberaniannya untuk bekerja normal seperti biasa. Suatu hari ia melihat sahabatnya, Lin Mei, sedang sangat akrab dengan seorang rekan kerja dari pabrik. Fanny sangat bingung, bahkan hubungan Lin Mei dan kakaknya Fei Ting selalu baik-baik saja. Mengapa sekarang Lin Mei malah ikut kencan buta? Lin Mei pun berterus terang bahwa Fei Ting sengaja tidak mengajukan permohonan untuk kembali ke kota karena khawatir adiknya tidak akan punya tempat tinggal jika ia pulang. Mendengar kenyataan pahit itu, Fanny langsung terdiam membeku. Fei Ting adalah kakak tersayangnya yang sejak kecil selalu memberikan hal-hal terbaik untuknya. Ia baru sadar bahwa dulu kakaknya melarikan diri pergi ke pedesaan Baidahuang untuk menderita, agar Fanny bisa menggantikan pekerjaan ibu mereka dan hidup nyaman di pabrik Jiangmian. Menyadari besarnya pengorbanan sang kakak yang rela menderita demi dirinya, Fanny semakin bertekad untuk membalas budi dan melakukan sesuatu untuknya. Kemudian Fanny pun menemui Lin Mei dan memintanya untuk memberikan waktu selama 3 bulan lagi bagi keluarganya. Ia berjanji bahwa dalam waktu 3 bulan, ia pasti akan membantu melancarkan pernikahan mereka berdua. Demi mendapatkan tempat tinggal, Fanny mulai meminta bantuan orang tuanya untuk mencarikan pasangan kencan buta. Namun siapa sangka pria pertama yang datang ke kencan buta itu adalah Ye Feng, anak dari direktur Su. Ye Feng adalah pemuda yang ceria, tampan dan bermain sebagai penyerang di tim basket pabrik. Dengan latar belakang keluarga yang sangat mapan dan penampilannya yang memukau, banyak gadis yang sangat mengidamkannya. Tetapi sejak kejadian di mana Fanny menjadi pemandu seorang utama waktu itu, Ye Feng sudah langsung jatuh hati padanya. Ia bahkan pernah diam-diam bertanya kepada Mak Comblang tentang Fanny. Dan saat mendengar gadis itu sedang mencari jodoh, Ye Feng menjadi orang pertama yang mendaftar.
Saat bertemu Ye Feng, raut wajah Fanny terlihat biasa-biasa saja, sebab tujuannya hanya mencari pria yang memiliki rumah dan berpenampilan layak. Di kencan pertama mereka saat menonton film, Ye Feng malah tertidur sampai 2 kali. Setelah itu, Ye Feng mengantarkan Fanny pulang dan secara kebetulan bertemu dengan ibu Fanny. Ibunya yang mengenali Ye Feng dengan hangat mengundangnya makan di rumah. Ajakan yang langsung diterima dengan senang hati dan sangat antusias oleh pemuda itu. Namun tak disangka ketika Ye Feng, Fanny dan ibunya masuk ke dalam rumah, ternyata Fang sudah ada di sana. Rupanya ia mendapatkan alamat Fanny dari perawat di rumah sakit. Pada pandangan pertama saja, Ye Feng sudah merasa bahwa kehadiran Fang adalah sebuah saingan yang berat. 你是因为和你去看电影，所以才没来医院看我。你的头被砸了，记不住以前的事儿了。 Akhirnya Fanny menyuruh Fang untuk pulang, sehingga makan malam itu hanya dihadiri oleh Ye Feng, Fanny, dan kedua orang tua Fanny. Malam harinya setelah makan malam selesai, Fanny mengantarkan Fang keluar dari rumah dan membeberkan rencananya. Ia mengatakan bahwa tak lama setelah kakaknya pulang, ia akan menyerahkan pekerjaannya kepada sang kakak. Mendengar hal itu, Ye Feng menjadi sangat gelisah. Ia merasa ibunya mungkin tidak akan setuju jika ia menikahi wanita yang tidak memiliki pekerjaan. Sesampainya di rumah, ia berdiskusi tentang ibunya. Dan benar saja sang ibu tidak langsung setuju. Namun pada akhirnya Su membuka mulut dan memberikan satu syarat. Asalkan Fanny benar-benar tidak lagi berniat masuk universitas, maka ia bersedia menerimanya sebagai menantu. Mendengar kesepakatan itu, Ye Feng merasa sangat bahagia dan yakin bahwa ia bisa membujuk Fanny untuk melupakan mimpinya masuk universitas tersebut. Keesokan harinya, Ye Feng kembali menemui Fanny untuk mengajaknya menonton film bersama sembari menyampaikan pesan dari ibunya. Namun saat Fanny sedang bersiap untuk pergi bersama, tak disangka Fang malah datang menyusul dan bersikeras tidak mau pergi dari sana. Alhasil mau tidak mau Ye Feng terpaksa harus membawa Fang, sehingga mereka bertiga akhirnya menonton film bersama. Selama berada di bioskop, Fang dengan sengaja duduk tepat di antara kursi Fanny dan Ye Feng. Bahkan ketika ia menyadari bahwa Fanny sedang mengantuk, ia langsung menyandarkan kepala Fanny yang tertidur miring ke bahunya. Karena bagi Fang, asalkan Fanny ada di sisinya, ia sudah merasa sangat puas dan bahagia. Setelah selesai menonton, Fang masih saja berusaha mengganggu kedekatan mereka berdua. Hal tersebut membuat Ye Feng tanpa sungkan langsung memulangkan saingan cintanya itu kembali ke rumah sakit. Lalu ketika Ye Feng berjalan berdua saja dengan Fanny, ia dengan berterus terang meminta agar Fanny menjaga jarak dari Fang jika memang serius dengan hubungan mereka, supaya tidak menjadi bahan gunjingan orang-orang di sekitar. Bahkan ia juga mengingatkan agar Fanny melupakan saja mimpinya untuk masuk universitas. Hal itu ternyata merupakan kehendak dari ibunya, dan perkataan tersebut membuat Fanny duduk termenung di luar rumah dalam waktu yang sangat lama. Namun demi sang kakak, ia rela menanggung penderitaan apapun. Oleh sebab itu, Fanny akhirnya memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Fang. Dan keesokan paginya, ketika ia pergi ke rumah sakit, ia mendapati bahwa Fang telah dipindahkan ke bangsal biasa yang berisi pasien lain dengan berbagai macam penyakit seperti demam dan batuk, sehingga lingkungannya sangatlah tidak nyaman. Namun di sana, Fang justru terlihat asyik menggambar untuk seorang kakek di ranjang sebelahnya sampai membuat kakek itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian Fanny mengajak Fang untuk menonton film, makan bistik, bahkan dengan murah hati membelikan es krim yang sudah lama diidam-idamkan oleh pria itu. Lalu mereka pergi ke pasar swalayan untuk memilihkan sebuah sweater untuk Fang. Tetapi tak disangka kali ini Fang juga memilihkan sebuah gaun yang sangat cantik untuk Fanny. Mereka berdua terus saja bersikeras untuk saling membelikan pakaian. Sampai akhirnya Fanny bersikeras menggunakan sedikit sisa uang yang ia miliki untuk membelikan sebuah sweater berwarna merah maron untuk Fang.
Setelah mengantarkan Fang kembali ke rumah sakit, Fanny memberitahunya bahwa kedepannya pria itu bisa pergi ke kantor pemuda desa di pabrik untuk mengajukan permohonan tempat tinggal, sekaligus menegaskan bahwa tugasnya merawat Fang telah selesai, sehingga jika tidak ada keperluan mendesak, ia tidak akan datang menjenguknya lagi. Mendengar hal itu, tentu saja Fang merasa sangat sedih dan beralasan bahwa ia masih belum bisa mengikat tali sepatunya. Lalu memohon agar Fanny datang lagi besok untuk mengajarinya. Hal tersebut benar-benar membuat mata Fanny memerah menahan tangis. Sambil menahan rasa sedih dan bimbangnya, ia bertanya mengapa Fang terus saja mengganggunya. Padahal ia mengakui bahwa awalnya ia memang memanfaatkan pria itu agar bisa masuk universitas. Tetapi karena sekarang harapan itu sudah pupus, maka urusan mereka sudah dianggap impas. Setelah mengatakan hal itu, Fanny langsung mengayuh sepedanya meninggalkan rumah sakit dengan berlinang air mata. Sementara Fang berusaha mengejarnya dari belakang, namun ia malah terjatuh ke tanah karena tali sepatunya yang belum terikat dengan benar. Di malam harinya, saat Fang membuka buku sketsanya di ranjang rumah sakit, ia teringat bahwa ia pernah berkali-kali melihat sosok punggung seorang gadis di mimpinya. Dan tiba-tiba saja ia tersadar bahwa punggung gadis itu tidak lain adalah Fanny, sosok yang pertama kali ia lihat setelah tersadar dari komanya. Gadis itu ternyata selalu berada di sisinya dan merawatnya dengan penuh perhatian sampai ia pulih. Hal itu membuat ingatan Fang kembali sepenuhnya. Alhasil, ia langsung berlari malam itu juga menuju sekitar rumah Fanny, lalu memanjat pohon agar bisa melambaikan tangannya ke arah kamar Fanny yang berada di lantai 2. Saat Fang bertemu dengan Fanny dan mendengar alasan mengapa gadis itu akhir-akhir ini sering mengikuti kencan buta, ia langsung memohon agar Fanny memberinya waktu 2 hingga 3 bulan dan memintanya untuk menunggu. Kini setelah ingatannya kembali, Fang mulai memutar otak, dan saat fajar tiba ia bergegas pergi ke ruang redaksi untuk menemui sahabat lama ayahnya yang bernama Fu Bokuan demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Akhirnya Fu Bokuan pun mengaturnya untuk mengikuti kelas pelatihan editor selama 2 bulan, di mana setelah lulus nanti Fang akan mendapatkan pekerjaan yang meskipun bukan berstatus pegawai tetap, namun jumlah tunjangannya sangatlah lumayan. Fang menerima tawaran berharga dari paman Fu tersebut, sembari memohon agar pamannya itu merahasiakan sementara perihal ingatannya yang telah pulih kepada orang lain. Di sisi lain, Ling Yi yang mendengar kabar bahwa Ye Feng masih belum bertunangan, selalu saja pergi ke pabrik Jiangmian untuk melihat Ye Feng bermain basket demi mendekatinya dengan segala cara. Suatu ketika, Su melihat seorang gadis berwajah cantik duduk di tribun penonton saat putranya bertanding. Dan dari tatapan penuh kegaguman yang dipancarkan gadis itu kepada Ye Feng, Su langsung merasa bahwa gadis itu sangatlah cocok. Apalagi ia adalah seorang mahasiswi yang masa depannya sudah terjamin dengan pembagian kerja setelah lulus. Sehingga gadis itu sangat memenuhi kriteria menantu idamannya. Tak lama setelah itu, Fang pergi ke kantor pemuda desa untuk mengajukan permohonan asrama. Dan pimpinan di sana yang sudah mengetahui bahwa Fang adalah seorang pahlawan penyelamat dengan sengaja menelpon Su di pabrik Jiangmian dengan harapan bisa melancarkan urusan tersebut. Saat itu, Fang yang berdiri tepat di sebelah kantor pemuda desa mendengar sendiri Su di ujung telepon berjanji akan memberikannya sebuah rumah. Hal tersebut langsung membuatnya merasa sangat gembira, karena yang terpenting baginya saat ini adalah memiliki tempat tinggal. Setelah pergi dari sana, Fang dengan penuh semangat berlari menemui Fanny untuk memberitahukan bahwa Su telah menyetujui pemberian rumah tersebut. Dan nantinya ia akan meminjamkan rumah itu untuk dipakai oleh Fanny, sehingga gadis itu tidak perlu lagi khawatir kakaknya tidak punya tempat tinggal saat kembali nanti. Suatu hari saat Ye Feng mengundangnya untuk datang ke rumah menemui Direktur Su, Fanny sampai berdandan dengan sangat rapi dan menyempatkan diri membeli sekeranjang buah-buahan dari toko sebagai buah tangan. Ye Feng dengan sengaja berpesan kepada ibunya agar membeli seekor ikan saat Fanny datang bertemu nanti. Ajakan yang langsung disetujui oleh Su. Namun tak disangka pada hari kedatangan Fanny, Su ternyata juga mengundang Ling Yi ke rumahnya dengan niat sengaja ingin mempermalukan Fanny.
Setibanya di rumah Direktur Su, Ling Yi terlihat duduk dengan manis tepat di sebelahnya. Sementara Direktur Su malah menyuruh Fanny pergi ke dapur untuk membersihkan dan memasak ikan babi kecap. 麻烦你去做一下。 Bahkan ia sengaja menekankan bahwa ikan babi kecap adalah makanan kesukaan Ling Yi. Padahal Fanny sangat tahu bahwa Su hanya ingin menyulitkannya. Tetapi karena wanita itu adalah atasannya, ia pun terpaksa menuruti perintah tersebut dan memasak ikan di dapur. Pada saat makan bersama, Su dengan sengaja memuji-muji Ling Yi sebagai mahasiswi yang terampil, cerdas, tidak hanya cantik tetapi juga berbakat. Yang mana hal itu sangat berbeda dengan seseorang yang sudah berusaha keras ingin masuk universitas tetapi gagal. Sindiran pedas itu tentu saja disadari oleh Fanny yang mendengarnya dengan jelas dari samping. Meskipun Ye Feng berusaha keras memuji Fanny dan bahkan memintanya untuk tampil memainkan akordeon di depan semua orang, namun sayangnya Fanny hanya bisa bermain piano. Alhasil, situasi itu kembali dimanfaatkan oleh Ling Yi yang dengan bangga unjuk gigi memainkan akordeonnya. Memanfaatkan momen saat Su dan Ye Feng sedang menikmati musik, Fanny dengan cepat menghabiskan satu-satunya hidangan daging ikan di atas meja tanpa tersisa sedikit pun. Dan begitu Ling Yi selesai bermain, Fanny langsung mengelap mulutnya lalu berdiri, beralasan bahwa ia sudah kenyang dan pamit untuk pulang. Bahkan saat pergi, ia tidak lupa membawa kembali hadiah buah-buahan yang sebelumnya ia bawa. Melihat Fanny pergi, Ye Feng segera mengejarnya ke lantai bawah dan berharap Fanny mau kembali untuk meminta maaf kepada ibunya. Namun Fanny dengan tegas mengatakan bahwa Direktur Su sama sekali tidak menyukainya dan menantu idaman wanita itu sebenarnya adalah Ling Yi. Tetapi Ye Feng terus saja bersikeras dengan pendapatnya sendiri, sehingga Fanny akhirnya mengabaikan saran Ye Feng dan langsung mengayuh sepedanya pergi. Ia kemudian membawa hadiah yang tadinya ditujukan untuk Su itu ke rumah sakit dan memberikannya kepada Fang, sembari menceritakan kejadian tidak menyenangkan yang baru saja ia alami hari itu. Sebenarnya Direktur Su sudah berjanji untuk memberikan rumah kepada Fang, yang mana hal itu berarti jatah rumah yang tadinya akan diberikan kepada asistennya yang bernama Feng Lin menjadi batal. Feng Lin yang merupakan gadis licik pun tidak tinggal diam. Ia sengaja memfitnah Fang dengan mengatakan bahwa pria itu memiliki masalah moral karena sering datang ke pabrik untuk menemui Fanny. Bahkan ia mengaku melihat sendiri mereka berdua saling berbicara. Lalu ia memperingatkan Su bahwa jika rumah itu diberikan kepada Fang dan suatu saat nanti pria itu melakukan perbuatan tidak senonoh, maka reputasi Su juga akan ikut terseret. Karena Su selalu ingin terlihat sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan sangat takut terseret masalah karena Fang, ia pun langsung mengubah keputusannya dan dengan dalih bahwa organisasi tidak menyetujui pemberian rumah tersebut. Ia menyatakan bahwa rumah itu akan diprioritaskan bagi pasangan muda yang sudah berkeluarga. Mengetahui hal itu, Fang merasa sangat sedih dan frustasi. Ia lalu bertekad pergi ke pabrik untuk memberitahukan masalah tersebut kepada Fanny. Namun tak disangka, ia malah melihat Ye Feng sedang menarik-narik tangan Fanny dan tidak mau melepaskannya. Rupanya Ye Feng terus memaksa Fanny untuk meminta maaf kepada ibunya. Sembari mengungkit bahwa demi Fanny, ia rela membantah ibunya sendiri padahal ibunya sudah berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk kakak Fanny. Meskipun Fanny tidak ingin melepaskan mimpinya masuk universitas, Ye Feng selalu mulai kehilangan kesabaran dan dengan sombong mengatakan bahwa tujuan seorang wanita kuliah hanyalah untuk bisa menikah dengan keluarga yang baik. Dan di luar sana banyak sekali gadis yang bermimpi ingin menikah dengannya. Menyadari bahwa Ye Feng sama sekali tidak memiliki rasa hormat padanya dan dipenuhi dengan pemikiran patriarki yang sangat kental, Fanny pun terus mempertahankan harga dirinya. Dan di tengah kebuntuan itu, Fang tiba-tiba datang menarik Ye Feng menjauh lalu berdiri melindungi Fanny. Ye Feng dengan marah menuduh Fang ikut campur urusan orang lain dan memaksa Fanny untuk naik ke mobilnya.
Tetapi kali ini Fei Ni sama sekali tidak mau mengalah. Tidak peduli seberapa keras Ye Feng mengancamnya, Fei Ni langsung duduk di boncengan sepeda Fang dan pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah pergi dari sana, Fang menceritakan alasan pembatalan rumahnya kepada Fei Ni. Mendengar hal tersebut, Fei Ni langsung mengusulkan agar mereka berdua mendaftarkan pernikahan secara resmi terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu, Su tidak akan bisa mencari alasan lagi. Usulan yang tak disangka langsung disetujui oleh Fang saat itu juga. Karena mereka berdua merasa sepemikiran bahwa dengan membagi rumah itu menjadi 2 bagian, mereka berdua akan sama-sama memiliki tempat tinggal meskipun itu hanyalah sebuah pernikahan palsu. Kemudian Fei Ni menyerahkan surat permohonan pernikahannya kepada Su. Hal yang tentu saja membuat Su sangat terkejut. Tetapi setelah memikirkan bahwa dengan cara ini putranya tidak akan lagi mengejar-ngejar Fei Ni, ia pun dengan senang hati membuatkan surat pengantar untuk gadis itu. Setelah berhasil mendapatkan surat pengantar tersebut, Fei Ni segera pergi ke rumah sakit untuk mencari Fang. Namun perawat mengatakan bahwa Fang sudah pergi sejak pagi buta. Dan ketika Fei Ni pulang, barulah ia mendapati Fang sudah berada di rumahnya dengan membawa begitu banyak hadiah. Ternyata Fang sudah lebih dulu mendahuluinya dengan menyampaikan kabar pernikahan mereka kepada kedua orang tua Fei Ni. Yang mana kabar mendadak itu benar-benar membuat kedua orang tuanya sangat syok. Karena selama ini mereka mengira putri mereka akan menikah dengan Ye Feng, namun tak disangka malah dengan Fang. Oleh sebab itu, saat melihat Fei Ni pulang, kedua orang tuanya langsung memberondongnya dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan sudah sangat jelas bahwa mereka tidak menyetujui pernikahan tersebut. Terutama ibu Fei Ni yang menganggap bahwa pria itu tidak memiliki pekerjaan, tetapi Fei Ni tetap teguh pada pendiriannya untuk memilih Fang dan bersikeras ingin menikahinya. Ayah Fei Ni juga sama sekali tidak menyetujui pernikahan tersebut karena menurutnya putrinya sangatlah luar biasa. Sementara Fang adalah pria yang otaknya pernah mengalami cedera. Pendirian kedua orang tua Fei Ni benar-benar sangat keras. Hal tersebut membuat Fei Ni dan Fang bertengkar hebat saat berada di luar. Namun Fang menganggap bahwa pernikahan adalah masalah besar yang wajib diberitahukan kepada orang tua. Dan ia meyakinkan Fei Ni bahwa ia punya cara agar kedua orang tuanya menyukai calon menantunya ini. Perkataan yang membuat Fei Ni sedikit ragu. Tetapi demi bisa mendapatkan rumah bersama Fang, ia pun akhirnya membiarkan pria itu untuk mencoba rencananya. Mendengar kabar bahwa Fei Ni akan menikah dengan Fang, Ye Feng segera berlari pulang untuk mencari ibunya dengan harapan Su mau membantunya. Namun ibunya yang memang tidak pernah menyukai Fei Ni justru menyuruh Ye Feng untuk berpacaran dengan Lin Yi saja. Dan jika ia membantah, maka Su tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi. Di sisi lain, kakak Fang yang bernama Mu Jing selalu didiskriminasi di tempat kerjanya karena latar belakang keluarganya. Ia bahkan dilarang mengikuti proyek penelitian ilmiah apapun, hal yang selalu membuatnya merasa sangat kesal. Namun tak lama kemudian seorang pria bernama Ku Hua mengajaknya berkencan. Padahal mereka baru bertemu 2 atau 3 kali. Namun Ku Hua sudah langsung melamarnya menjadi istri. Mu Jing yang belum terlalu mengenal Ku Hua baru tersadar setelah mengetahui bahwa latar belakang keluarga pria itu sangatlah bagus karena orang tuanya adalah pejabat terpandang. Dan ia menyadari bahwa pernikahan ini pasti akan sangat membantunya. Sehingga setelah mempertimbangkannya selama 3 jam, ia pun akhirnya menerima lamaran tersebut. Sementara itu, Fang yang sangat ingin mendapatkan restu dari calon ayah mertuanya kembali datang ke rumah dan mendapati sang ayah sedang asyik bermain catur dengan orang lain. Momen itu langsung ia manfaatkan untuk memamerkan keahliannya sampai berhasil memenangkan taruhan semangka untuk 1 minggu lamanya. Tak hanya sekedar bermain catur, Fang bahkan membuatkan 1 set catur khusus dengan tangannya sendiri untuk dihadiahkan kepada ayah Fei Ni, yang mana catur tersebut terbuat dari kayu cendana merah yang sangat mahal harganya. Fang menjelaskan bahwa ia mendaur ulang kayu itu dari perabotan tua milik teman sekelasnya yang dibuang, sehingga hal ini membuktikan bahwa ia memiliki keterampilan tangan yang mumpuni. Dan kedepannya Fei Ni dipastikan tidak akan kelaparan jika bersamanya. Tak hanya itu, Fang bahkan menganalisis perasaan Ye Feng terhadap Fei Ni di hadapan sang ayah.
Ia menyebut Ye Feng sebagai anak manja sejak kecil yang tidak pernah menghormati Fanny dan hanya menganggap Fanny sebagai pekerja wanita yang gila harta. Sementara dirinya sendiri tulus menganggap Fanny sebagai gadis yang sangat baik, berhati mulia dan sangat pantas untuk dihargai serta dilindungi. Sebagai seorang ayah, ia tentu saja berharap putrinya menemukan pria yang bisa memperlakukannya dengan baik. Ditambah lagi, Fang terbukti memiliki pemikiran yang cerdas serta niat yang tulus. Alhasil, hati ayah Fanny pun dengan cepat berhasil diluluhkan oleh perkataan Fang tersebut. Setelah itu, Fanny pergi menemui sahabatnya untuk menceritakan semua rencananya. Namun Lin Mei juga sangat menentang pernikahan Fanny dengan Fang karena menganggap otak pria itu tidak waras. Tetapi melihat sahabatnya yang sudah sangat keras kepala ingin bersama Fang, Lin Mei pun akhirnya berjanji akan merahasiakan masalah pernikahan palsu ini. Meskipun begitu, karena ia ingin sahabatnya menempuh jalan hidup yang benar, Lin Mei akhirnya diam-diam menelpon Fei Ting untuk memberitahukan masalah ini. Sebagai bentuk usahanya yang lain, Fang membuatkan sebuah buku panduan Tai Chi untuk calon ayah mertuanya. Sehingga karena di lingkungan tetangga hanya ayah Fanny saja yang memiliki buku panduan bela diri tersebut, para tetangga mulai memandangnya dengan rasa hormat yang luar biasa dan berbondong-bondong belajar kepadanya. Hal ini benar-benar membuat ayah Fanny berhasil membangun kewibawaan di mata para tetangga. Tak lama setelah itu, ibu Fanny yang mengetahui dari Lin Mei bahwa putrinya terburu-buru ingin menikah karena ingin segera pindah dari rumah untuk mengosongkan kamar menjadi sangat panik. Ia lalu segera menarik Fanny dan menasehatinya agar memikirkannya baik-baik karena pernikahan adalah masalah terbesar dalam hidup dan tidak boleh diputuskan hanya karena emosi sesaat. Apalagi Fang adalah pria yang tidak waras dan kondisi keluarganya pun sangat buruk. Semua perkataan tajam itu bahkan diucapkan langsung oleh ibu Fanny di hadapan Fang. Namun ajaibnya, Fanny menanggapi hal tersebut dengan sangat tenang. Ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua kekurangan itu. Tetapi ia memilih Fang justru karena ia ingin menjalin hubungan yang setara. Dan baginya, Fang adalah satu-satunya kandidat yang tepat karena ia sama sekali tidak ingin menikah ke dalam keluarga Direktur Su hanya untuk selalu merasa lebih rendah dari mereka di masa depan. Karena sang putri sudah memikirkannya dengan matang, ibu Fanny pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain setuju. Namun pada hari yang telah disepakati untuk mendaftarkan pernikahan di Biro Urusan Sipil, Fanny dan kedua orang tuanya yang sudah menunggu lama di depan pintu tak kunjung melihat kedatangan Fang. Hal itu membuat orang tuanya sangat marah dan langsung pulang begitu saja. Lalu Lin Mei datang memberitahu Fanny bahwa Fei Ting telah pulang ke rumah. Dan kakaknya yang khawatir adiknya mengambil keputusan ceroboh karena emosi sesaat itu ternyata sudah kembali sejak semalam lalu langsung menculik dan mengikat Fang. Saat itu Fang ternyata sedang diikat di sebuah pohon. Sementara Fei Ting memegang sebilah pisau untuk menginterogasinya apakah pria itu memiliki niat buruk terhadap adiknya. Beruntung Fanny dan Lin Mei segera datang dengan tergesa-gesa untuk melepaskan tali yang mengikat tubuh Fang. Lalu Fanny segera menjelaskan alasannya kepada sang kakak. Dan pada hari itu juga mereka langsung pergi untuk mengambil foto pernikahan kemudian mendaftarkannya. Saat mengambil foto pernikahan mereka berdua terlihat sangat canggung. Dan foto pertama yang diabadikan oleh kamera itu menjadi bukti bahwa pada tahun 1975 mereka berdua akhirnya resmi menikah. Tepat pada hari pernikahan mereka, Fang menyewa sebuah kamar di agen penginapan yang rencananya akan mereka gunakan untuk menghabiskan malam. Dan Fanny yang merasa sedikit gugup langsung menuliskan 3 syarat perjanjian, di mana tertulis dengan jelas bahwa mereka berdua hanya berstatus suami istri di atas kertas tanpa adanya hubungan suami istri yang sebenarnya. Dan jika di masa depan ia berhasil masuk universitas, Fang tidak diizinkan untuk menghalanginya. Meskipun melihat semua persyaratan tersebut, Fang tetap dengan senang hati menandatanganinya. Malam itu, Fanny tidur dengan nyenyak di atas ranjang, sementara Fang menggelar alas tidur di lantai. Dan kedua anak muda itu pun menghabiskan waktu dengan membayangkan rencana serta tata letak rumah baru mereka kelak.
Setelah itu, Feini dan Fang kembali ke pabrik Jiangmian untuk meletakkan buku nikah mereka di atas meja Direktur Su. Namun tak disangka, Su malah beralasan bahwa kuota pembagian rumah kali ini sudah penuh dan menyuruh mereka untuk menunggu rumah baru pada gelombang berikutnya. Hal ini jelas-jelas adalah sebuah kebohongan besar karena sebelumnya Su sendiri yang mengatakan bahwa rumah akan diprioritaskan bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun sekarang ketika Feini sudah membawa buku nikahnya, Su malah kembali mengingkari janjinya. Melihat Feini yang sudah hampir meledak dan akan bertengkar dengan Su, Fang buru-buru menarik Feini keluar dari kantor tersebut, lalu mengingatkannya bahwa bagaimanapun juga Su adalah pimpinan pabrik. Dan jika hubungan mereka memburuk, maka Feini bisa kehilangan pekerjaannya. Merasa sangat putus asa, Feini berjongkok di pinggir jalan dan menangis terseduh-seduh. Karena mulai dari masalah masuk universitas hingga pembagian rumah, sepertinya tidak ada satupun langkahnya yang berjalan mulus. Apalagi sikap Direktur Su yang seenaknya mengubah janji benar-benar sangat menindasnya. Mengetahui betapa sedihnya perasaan Feini, Fang pun berusaha menenangkannya dengan meminta sedikit waktu dan berjanji akan merebut kembali rumah yang memang menjadi hak mereka berdua. Lalu pada hari itu juga, Fang mengajak Feini pulang ke rumah orang tuanya untuk makan bersama. Dan saat malam menunjukkan pukul 11, Fang dengan santainya mengapit selimut merah pernikahan mereka di bawah ketiaknya. Lalu diam-diam membawa Feini untuk menginap di kantor Su. Keesokan paginya, Fang dan Feini yang menginap di kantor direktur pabrik langsung menjadi tontonan banyak orang. Hal yang tentu saja membuat Su sangat murka dan menuduh mereka berbuat seenaknya. Namun Fang dengan tebal muka beralasan bahwa sebagai pengantin baru ia tidak memiliki tempat tinggal sehingga terpaksa harus menginap di sana. Dan mengancam jika ia tidak diberikan rumah, maka ia akan terus membawa istrinya untuk tidur di kantor tersebut. Tentu saja Su tidak bisa ditakut-takuti begitu saja. Ia langsung menyuruh asistennya Feng Lin untuk membuang semua perlengkapan tidur Feini keluar. Namun saat Fang mendengar nama Feng Lin disebut, ia langsung teringat bahwa Feng Lin lah orang yang telah merebut rumah mereka. Sekaligus menyadari bahwa orang yang ia selamatkan dari reruntuhan waktu itu adalah pacar dari Feng Lin. Mengetahui bahwa ia telah menemukan sasaran yang tepat, Fang langsung berdiri di hadapan Feng Lin dan mengingatkannya bahwa sebagai seorang mahasiswi di pabrik tersebut, ia seharusnya lebih mengedepankan sikap rela berkorban dan menyerahkan rumah itu kepada orang yang lebih membutuhkannya. Ketika Fang perlahan-lahan mulai mengingat kejadian di malam yang gelap dan berangin itu, saat rumah runtuh dan ia menerobos masuk lalu menemukan sesuatu, ucapan Fang langsung dipotong dengan cepat oleh Feng Lin yang seketika bersedia menyerahkan rumah tersebut kepada Direktur Su. Dan alhasil, rencana Fang pun berhasil dengan sempurna. Ternyata Feng Lin diam-diam sudah tinggal bersama pacarnya padahal mereka belum menikah. Sebuah rahasia yang jika sampai terbongkar ke publik pasti akan menghancurkan reputasinya. Sehingga ia tentu saja rela menyerahkan rumah itu sebagai uang tutup mulut. Tetapi karena Feng Lin bukanlah wanita yang mudah menyerah begitu saja, ia sengaja mencari seember cat lalu merusak dan mengotori dinding rumah tersebut sebelum pergi. Saat Fang mengajak Feini untuk melihat rumah tersebut, ia mendapati bahwa Feng Lin telah merusaknya. Sehingga ia langsung memperingatkan Feng Lin bahwa jika suatu saat nanti wanita itu berani melakukan tindakan yang merugikan mereka, maka ia akan segera memulihkan ingatannya dan membongkar semua rahasia yang tidak seharusnya diketahui orang lain. Ancaman itu sukses membuat Feng Lin ketakutan. Dan karena kelemahannya sudah dipegang oleh orang lain, ia pun tidak punya pilihan selain patuh. Melihat kondisi dinding yang sudah hancur itu, Fang lalu mengajak Feini pergi ke toko untuk membeli beberapa cat warna. Kemudian bersama dengan Feini mereka mulai berkreasi secara spontan dengan membuat lukisan dinding hasil karya mereka sendiri, yang mana hasilnya jauh lebih indah dibandingkan jika hanya dicat polos biasa.
Bahkan Fanny menuliskan sebuah puisi kecil tepat di sebelah lukisan ladang lobak di bawah sinar matahari karya Fang. Dan saat itu mereka berdua benar-benar mandi dalam kebahagiaan karena impian mereka telah terwujud. Di sisi lain, Mujing dan Kuhua akhirnya resmi menikah. Dan setelah pernikahan itu, Mujing pun bisa kembali bergabung dalam proyek untuk melanjutkan penelitiannya. Karena dengan status Kuhua sebagai anak pejabat tinggi, ia tidak lagi ditindas oleh siapapun. Saat ia ikut Kuhua pulang ke rumahnya, kedua orang tua pria itu menyambutnya dengan sangat hangat. Bahkan nenek Kuhua juga memberikan sebuah amplop merah yang sangat tebal untuknya. Namun, saat Mujing hendak menerima amplop tersebut, ia sangat terkejut ketika mendengar nenek Kuhua malah memanggil nama gadis lain. Dan dari sanalah ia baru mengetahui bahwa ternyata ada seorang gadis bernama Yan Yang yang memiliki hubungan sangat mendalam dengan suaminya itu. Pada malam pertama mereka menikah, Mujing memberanikan diri untuk bertanya kepada Kuhua mengenai Yan Yang. Dan saat itu Kuhua dengan jujur mengakui bahwa ia memang sangat mencintai gadis tersebut. Dan wajah Mujing kebetulan sangat mirip dengan Yan Yang. Sebuah fakta yang menyadarkan Mujing bahwa dirinya ternyata hanyalah seorang pengganti. Sementara Kuhua juga balik menyerang dengan mengatakan bahwa Mujing mau menikahinya karena memiliki tujuan tertentu. Di mana setelah mengetahui identitas aslinya barulah wanita itu bersikap antusias. Dan begitu hubungan mereka jelas, Mujing langsung mengajukan permohonan kepada organisasi karena sangat ingin memulihkan posisinya di tim peneliti. Sehingga pada dasarnya mereka berdua sama saja. Kenyataannya memang persis seperti yang diucapkan oleh Kuhua. Dan malam itu Kuhua memutuskan untuk tidur di tempat kerjanya. Membuat malam pertama pernikahan mereka berakhir dengan sangat tidak menyenangkan. Keesokan harinya, saat Kuhua baru saja keluar dari ruang operasi, ia melihat Mujing datang membawakan makanan untuknya. Yang mana saat itu Mujing menggunakan sebuah gaun berwarna kuning muda yang membuatnya terlihat secantik kupu-kupu. Momen yang entah mengapa membuat hati Kuhua sedikit bergetar. Dan meskipun Mujing tahu bahwa suaminya masih mencintai orang lain karena kini ia sudah berkeluarga, ia pun berusaha untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik mungkin. Setelah Fanny dan Fang resmi memiliki rumah, mereka mulai menggunakan uang saku mereka sendiri untuk melengkapi perabotan rumah tangga. Namun karena mereka tidak mampu membeli perabotan baru, mereka pun pergi ke pasar loak untuk membelinya. Karena ruangan di dalam rumah itu tidak cukup untuk menampung 2 ranjang tunggal, Fang pun mengikuti permintaan Fanny dengan membeli sebuah ranjang tingkat. Dan ketika para tetangga datang untuk melihat rumah baru mereka, Fanny yang khawatir kebohongan pernikahan palsu mereka terbongkar langsung beralasan bahwa karena mereka tidak punya uang, maka mereka terpaksa harus membeli ranjang jenis tersebut. Karena tidak memiliki uang, pernikahan Fanny dan Fang dilangsungkan tanpa membagikan permen bahagia kepada rekan kerja, bahkan tanpa adanya acara resepsi. Suatu hari, saat ayah Fanny sedang bermain catur, seorang tetangganya mengingatkan agar ia menyelidiki latar belakang Fang dengan baik. Tetangga itu mengatakan bahwa meskipun Fang memiliki gelar pahlawan, namun masa lalunya, kondisi keluarganya, atau apakah ia sudah pernah punya anak masih menjadi sebuah misteri. Mendengar perkataan tersebut, ayah Fanny pun merasa bahwa hal itu sangat masuk akal. Alhasil ia pulang ke rumah dan meminta kupon minuman keras kepada istrinya dengan niat ingin mencari kesempatan untuk membuat Fang mabuk lalu mengorek informasi tentang masa lalunya. Tak lama setelah itu, kakak laki-laki Fanny yang bernama Fei Ting akhirnya pulang ke rumah dan Fang pun ikut pergi untuk menjemput kakak iparnya tersebut. Setibanya di sana, Fei Ting langsung membawa hadiah dan bergegas menemui Lin Mei. Karena sebelumnya ayah Lin Mei selalu memandang sebelah mata keluarga Fanny. Fanny pun berinisiatif untuk menemani kakaknya melamar. Namun ayah Lin Mei dengan belak-belakan mengatakan bahwa Fei Ting tidak pantas untuk putrinya. Bahkan ia menyebutkan bahwa ada pria lain di pabrik dengan kondisi yang jauh lebih baik sedang mengejar Lin Mei. Situasi yang menegangkan itu langsung membuat keringat dingin bercucuran di dahi Fei Ting. Melihat hal tersebut, Fanny segera turun tangan untuk membantu memuji dan membela kakaknya habis-habisan.
Sampai akhirnya, kedua orang tua Lin Mei memberikan sebuah syarat, yaitu jika Fei Ting bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil, maka mereka pasti akan mempertimbangkan kembali rencana pernikahan tersebut. Meskipun dari luar Fei Ting menyanggupinya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya ia merasa sangat ragu. Sebab di masa itu mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah karena sistem penerus. Apalagi adiknya sudah lebih dulu menggantikan pekerjaan ibu mereka. Di sisi lain, ayah Fanny yang sedang menjalankan misinya mulai mengajak Fang minum bersama. Sambil bersulang, ayah Fanny mulai memancing pertanyaan seputar orang-orang dan kejadian yang dialami Fang saat dikirim ke desa pemuda. Namun tak disangka karena Fang pada dasarnya adalah anak yang sangat baik, mertua dan menantu itu malah semakin asyik menikmati minuman mereka. Alhasil ayah Fanny yang sudah terlalu banyak minum pun pergi keluar bersama Fang dan mulai melantur mengungkapkan isi hatinya. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah sosok ayah yang becus karena ia bahkan tidak bisa membuatkan pesta pernikahan untuk putrinya. Boro-boro mengundang kerabat dan teman-teman untuk makan bersama dengan meriah. Niat awalnya memang ingin mengorek informasi dari Fang. Namun siapa sangka ayah Fanny malah membuat dirinya sendiri mabuk dan menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia bahkan membeberkan penyesalannya karena dulu tidak menikahi gadis lain yang berasal dari keluarga kaya raya. Mendengar hal itu, Fang hanya bisa tertawa geli dalam hati. Lalu ia secara langsung menggendong ayah mertuanya itu pulang ke rumah. Tak lupa, Fang diam-diam menyelipkan secari kertas di saku ayah mertuanya yang berisi pesan bahwa ia telah mengetahui rahasia kecil tersebut dan berharap ayah mertuanya itu mau sering-sering memujinya di depan Fanny. Keesokan harinya, Fang menulis surat kepada kakaknya untuk mengabarkan bahwa ia akan segera melangsungkan pesta pernikahan. Mengetahui kabar gembira itu, Mujing langsung mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke kota Jiang demi menghadiri pernikahan sang adik. Saat melihatnya bersiap, Kuhua bertanya apakah ia harus ikut pergi atau tidak, namun Mujing sama sekali tidak memaksanya. Sikap Mujing terhadap Kuhua kini sangatlah sopan dan menjaga jarak karena sejak menyadari bahwa hati suaminya masih terpaut pada wanita lain, ia memilih untuk tahu diri dan hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa ingin menyusahkan Kuhua untuk hal apapun. Sementara itu, Fang terus saja mengingat penyesalan ayah mertuanya malam itu. Lagi pula ia juga merasa bahwa sebuah pernikahan memang seharusnya dirayakan dengan resepsi. Alhasil ia secara diam-diam mengambil sebagian uang tabungan pribadi milik Fanny untuk menyelenggarakan pesta dan membeli permen pernikahan. Tak berhenti di sana, koki yang disewanya bahkan secara khusus mencari kakak Fanny untuk ikut membantu mempersiapkan acara tersebut. Kemudian saat Mujing berangkat ke kota Jiang untuk menghadiri pernikahan adiknya, Kuhua yang di bibirnya berkata enggan pergi ternyata diam-diam menaiki kereta yang sama dengan istrinya itu. Kuhua bahkan secara khusus memesan tiket tempat tidur empuk untuk Mujing dan merawatnya dengan sangat penuh perhatian sepanjang perjalanan. Bahkan ia juga sudah mengatur penginapan untuk mereka berdua. Meskipun mereka terus saja saling bersikap gengsi dan tidak mau mengalah, namun pada akhirnya Kuhua selalu menjadi pihak yang kalah. Hingga pada malam harinya ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Mujing. Pada keesokan paginya di area dapur pabrik Jiang Mian, Fang yang sudah meminta bantuan kakak iparnya itu sedang sibuk bersiap-siap untuk mentraktir seluruh karyawan pabrik makan siang. Saat ia melihat istrinya masih mengenakan pakaian kerja, Fang pun dengan lembut mengingatkan Fanny agar mengganti pakaiannya dengan sebuah gaun yang cantik. Lalu ketika jam makan siang tiba, Fang benar-benar memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa untuk Fanny. Saat itu, seluruh karyawan pabrik berkumpul di sana dan memberikan ucapan selamat yang paling tulus untuk pernikahan mereka. Bahkan Su sendiri yang turun tangan untuk menjadi pembawa acara pernikahan tersebut. Kedua orang tua Fanny serta kakak perempuan dan kakak ipar Fang juga turut hadir di sana. Penampilan mereka berdua benar-benar terlihat sangat serasi bak pasangan emas hingga membuat seluruh karyawan bersorak sambil bertepuk tangan. Ketika jamuan makan dimulai, terdapat hidangan ikan mas berukuran besar di setiap meja. Melihat betapa mewahnya makanan tersebut dan menyadari bahwa semua tagihan itu akan ditanggung oleh mereka, Fanny benar-benar dibuat tercengang.
Walaupun saat itu merasa sangat bahagia, namun ia sama sekali tidak tahu dari mana asal uang untuk membayar pesta ini. Dan ia hanya bisa merasa pusing memikirkan bagaimana cara melunasinya nanti. Setelah acara pernikahan yang meriah itu selesai, Fanny segera pulang ke rumah. Sementara Fang tanpa berkata sepatah kata pun langsung berbaring di ranjang dan berpura-pura tidur. Saat Fanny mulai menginterogasinya tentang dari mana uang itu berasal, awalnya Fang beralasan tidak tahu. Namun pada akhirnya Fanny berhasil membongkar bahwa uang itu diambil dari tabungan pribadinya. Hal yang seketika membuat pertahanan emosi Fanny langsung runtuh. Melihat istrinya marah, Fang hanya bisa bergumam pelan bahwa ia merasa uang itu sangat sepadan untuk dikeluarkan demi memberikan sebuah pesta pernikahan yang memuaskan bagi ayah mertuanya dan seluruh keluarga Fanny. Di sisi lain, kedua orang tua Lin Mei masih terus saja sibuk mencarikan pasangan kencan buta untuk putri mereka. Kali ini, pria yang dijodohkan memiliki latar belakang keluarga yang sangat mapan. Tetapi karena hati Lin Mei hanya terpaut pada Fei Ting, ia dengan sengaja memancing keributan di meja makan dengan mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Bahkan ia dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia sangat membenci anak-anak pejabat karena keberadaan orang-orang berkuasa seperti mereka lah yang membuat pacarnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mendengar sindiran pedas itu, pria teman kencan butanya langsung merasa canggung dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tentu saja kelakuan Lin Mei itu kembali memancing amarah kedua orang tuanya yang langsung memakinya habis-habisan. Sambil mengusap air matanya, Lin Mei merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa alasan orang tuanya menentang hubungannya dengan Fei Ting adalah karena pria itu tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Namun apakah itu murni kesalahan Fei Ting? Padahal Fei Ting sendiri juga berada dalam situasi yang sangat serba salah. Beralih kembali pada Mu Jing setelah menghadiri pernikahan adiknya, suasana bahagia dan romantis dari acara tersebut rupanya berhasil merasuk ke dalam hatinya. Malam harinya saat kembali ke hotel, ia tidak bisa menahan diri untuk mengingat kembali sosok pria yang dulu sangat ia cintai. Sebuah hubungan yang kandas hanya karena status keluarganya. Bahkan mantan kekasihnya itu pernah dengan tega membuang permen pemberiannya ke lantai. Teringat akan kenangan pahit itu membuat hati Mu Jing kembali terasa dingin. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan ternyata itu adalah Ku Hua. Pria itu dengan malu-malu mengatakan bahwa ia telah membatalkan kamar yang dipesannya semalam dan berniat untuk tidur satu kamar dengan istrinya malam ini. Rupanya Ku Hua memang benar-benar memiliki perasaan terhadap Mu Jing. Karena sejak pertemuan pertama mereka, ia sudah merasa bahwa Mu Jing adalah sosok yang sangat istimewa. Dan bukan semata-mata karena wajahnya yang mirip dengan mantan kekasihnya. Malam itu, Ku Hua perlahan meraih tangan Mu Jing lalu memintanya untuk saling menatap mata satu sama lain. Ia mempertanyakan apakah di antara mereka berdua benar-benar tidak ada perasaan cinta sama sekali. Saat pandangan mereka saling bertauk bak api unggun yang menyala, dua sejoli itu akhirnya berpelukan dengan penuh gairah. Beberapa hari kemudian, Fanny selalu pulang kerja sangat larut karena sebelumnya Fang telah menghamburkan begitu banyak uang untuk mentraktir orang makan tanpa seizinnya. Fanny pun terpaksa mengambil pekerjaan sampingan melipat kotak kardus setiap malam demi mengembalikan uang tersebut. Melihat hal itu, Fang dengan sangat tulus meminta maaf kepada Fanny dan berjanji bahwa mulai saat ini segala urusan di rumah akan sepenuhnya mengikuti keputusan Fanny. Mendengar janji tersebut, Fanny pun langsung tersenyum bahagia di sela-sela air matanya. Dan akhirnya mereka berdua melipat kotak kardus itu bersama-sama dengan penuh sukacita. Keesokan paginya, Mu Jing berpamitan kepada adiknya dan juga Fanny. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri untuk meninggalkan sejumlah uang untuk mereka. Fang yang sangat patuh langsung menyerahkan uang tersebut kepada Fanny untuk disimpan. Melihat adiknya telah menemukan tempat berlabuh yang begitu baik, Mu Jing merasa sangat puas dan turut berbahagia dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di sisi lain, Fanny masih terus memutar otak untuk mencarikan pekerjaan bagi sang kakak. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa kepala bagian Wan memiliki satu kuota pekerjaan yang kriteria syaratnya sangat cocok dengan Fei Ting.
Mengetahui hal itu, Fanny langsung menghadap dan berharap kepala bagian Wan bersedia membantunya. Namun, kepala bagian Wan malah memberikan isyarat bahwa ia sedang sangat menginginkan sebuah televisi. Hanya saja ia tidak memiliki kupon pembelian televisi. Karena peluang ini sangat langka dan berharga, Fanny tidak ingin menyia-nyiakannya begitu saja. Alhasil ia memohon agar kepala bagian Wan memberinya waktu 2 hari dan berjanji pasti akan mendapatkan kupon televisi tersebut. Sementara itu, Fei Ting sendiri juga tidak pernah menyerah pada nasibnya. Ia terus saja duduk di kantor pimpinan pabrik untuk memohon dengan segala cara. Hingga pada akhirnya para pimpinan yang kehabisan akal itu membiarkannya bekerja sementara waktu di stasiun susu kota Jiang. Pekerjaan utamanya adalah menyikat botol susu, di mana setiap harinya ia harus menghadap dengan tumpukan botol yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi, ia dikelilingi oleh segerombolan ibu-ibu yang terus saja bergosip di telinganya. Meskipun suara bising itu seringkali membuat kepalanya mau pecah, namun karena ia sangat bersyukur akhirnya bisa memiliki pekerjaan, ia pun tetap memaksakan diri untuk bertahan. Di tempat lain, Feng Lin yang mendengar rumor bahwa Fanny dan Fang tidur di ranjang tingkat mulai merasa curiga bahwa pernikahan mereka hanyalah rekayasa belaka. Dengan liciknya, ia membawa beberapa buah-buahan dan sengaja menemui Fanny dengan alasan ingin bertamu ke rumah mereka. Mengingat kelakuan buruk Feng Lin yang pernah menyiram tembok mereka dengan cat, Fanny sangat yakin bahwa kedatangan wanita itu pasti memiliki niat terselubung. Alhasil Fanny dengan cepat menyerahkan tasnya kepada Fang sembari memberikan isyarat ke depan mata. Untungnya Fang langsung mengerti isyarat tersebut. Ia segera bergegas pulang melalui jalan pintas, lalu memanjat masuk ke dalam kamar melalui jendela dan dengan sigap memindahkan semua selimut serta barang-barang Fanny dari ranjang atas ke ranjang bawah demi menciptakan ilusi bahwa sepasang suami istri itu tidur di ranjang yang sama. Saat Feng Lin tiba di kamar mereka, ia melihat ada barang-barang di ranjang atas. Namun papan ranjangnya terlihat sangat bersih tanpa debu. Hal itu membuatnya semakin curiga. Dengan lancang, ia bahkan membuka laci dan melihat bahwa kondom jatah dari pabrik sama sekali belum berkurang jumlahnya. Kecurigaan itu pun semakin menguat. Pada hari itu juga, Feng Lin langsung melaporkan temuannya kepada Su dan mereka berencana untuk menggerebek rumah itu secara langsung pada malam harinya. Tepat pada malam harinya, ketika Su membawa beberapa rekan kerja wanita untuk menerobos masuk dan membuka pintu kamar Fanny, mereka justru mendapati Fang dan Fanny sedang tidur bersama di ranjang bawah. Dengan mata yang masih mengantuk, pasangan itu bertanya ada urusan apa mereka datang malam-malam. Melihat mereka berdua tidur di ranjang yang sama dan hanya mengenakan pakaian dalam, Su pun yakin bahwa mereka adalah pasangan suami istri sungguhan. Namun Feng Lin yang tidak mau menyerah kembali mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa sejak mereka menikah, mereka tidak pernah menggunakan kondom jatah dan belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Menanggapi hal itu, Fang dengan nada kesal menjawab bahwa ia sengaja membeli kondom sendiri dari luar dan tidak sudi menggunakan barang jatah dari pabrik. Semenjak kejadian itu, Fanny dan Fang menjadi lebih berhati-hati. Setiap malam mereka dengan sengaja membuat suara-suara berisik agar para tetangga tidak bisa tidur lelap. 你确定这样是对的吗？ 大概是这样吧。 Alhasil, keesokan harinya, desas-desus mengenai keintiman hubungan ranjang Fanny dan Fang langsung menyebar luas ke seluruh penjuru pabrik. Para pekerja wanita di pabrik yang mengetahui hal tersebut selalu menutupi senyum mereka saat melihat Fanny. Bahkan ada seorang karyawan senior yang diam-diam menyelipkan beberapa buah kondom ke tangan Fanny karena khawatir pasangan muda itu kehabisan stok. Kelakuan orang-orang itu benar-benar membuat wajah Fanny merah merona, menahan rasa malu. Berkat trik tersebut, pada akhirnya tidak ada lagi orang di pabrik yang mencurigai keaslian pernikahan mereka. Setelah masalah itu selesai, Fanny kembali dipusingkan dengan urusan kupon televisi. Fang pun berinisiatif pergi ke pasar loak dan menemukan bahwa ternyata ada seseorang yang bisa merakit sebuah televisi. Hanya saja prosesnya membutuhkan sedikit waktu. Oleh sebab itu, demi mengamankan posisi Fei Ting di mata kepala bagian Wan, Fang dengan senang hati menggambar sendiri sebuah kupon televisi palsu. Saat kepala bagian Wan menerima kupon televisi tersebut, ia merasa sangat gembira tak kepalang.
Suaminya pun tak kalah antusiasnya. Namun setelah meneliti kupon itu berulang kali, barulah sang suami menyadari bahwa kupon itu adalah barang palsu. Saat itu juga mereka langsung mendatangi Fang untuk menuntut penjelasan. Dengan tenang, Fang memberitahu kepala bagian Wan bahwa sedari awal kesepakatannya adalah kupon ini nantinya bisa ditukarkan dengan sebuah televisi asli. Sehingga ia meminta mereka untuk bersabar menunggu selama beberapa hari. Di masa itu, melihat kupon televisi saja sudah merupakan hal yang sangat langka di kota tersebut. Dan karena hanya perlu menunggu beberapa hari saja, kepala bagian Wan pun akhirnya bersedia untuk bersabar. Di tempat lain, Fei Ting sedang menemani Lin Mei pulang ke rumah keluarganya. Pada awalnya, kedua orang tua Lin Mei menyambutnya dengan wajah ketus dan bahkan enggan menawarinya makan. Namun begitu mendengar bahwa Fei Ting sudah mendapatkan pekerjaan, raut wajah mereka seketika berubah menjadi penuh senyuman. Tetapi tak disangka ketika mereka mengetahui bahwa pekerjaan Fei Ting hanyalah sebagai penyikat botol di stasiun susu, senyuman itu langsung berubah menjadi tatapan meremehkan. Mereka bahkan dengan sengaja memanas-manasi Fei Ting dengan mengatakan bahwa lusa lalu ada seseorang yang mengenalkan Lin Mei pada seorang pekerja tim transportasi yang masa depannya jauh lebih cerah. Mendengar hinaan tersebut, Fei Ting langsung berdiri dari tempat duduknya dan dengan lantang menyatakan bahwa ia tahu persis Lin Mei hanya mencintai dirinya. Dan ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa Lin Mei hidup bahagia. Setelah melontarkan pernyataan tegas itu, ia pun langsung melangkah pergi. Lin Mei segera berlari menyusulnya. Dan alih-alih marah, ia justru merasa sangat bahagia melihat keberanian pria itu. Meskipun saat ini pria kesayangannya itu belum memiliki pekerjaan yang membanggakan. Namun ia sangat yakin bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan menikmati kehidupan yang layak. Sementara itu, Fang berhasil mendapatkan sebuah pemutar piringan hitam dan diam-diam membawanya pulang untuk memutarkan musik bagi Feini. Di masa yang serba terbatas itu, belum pernah ada yang mendengar alunan musik seindah itu sebelumnya. Fang juga sangat perhatian dengan membuatkan sebuah lampion kertas yang seketika membuat suasana malam itu terasa begitu romantis. Sambil mendengarkan lantunan musik yang merdu serta menikmati keindahan cahaya lampion, Feini merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa suaminya yang biasanya terlihat santai itu ternyata bisa menciptakan kejutan yang begitu menakjubkan. Namun anehnya, setelah lagu selesai diputar, Fang terlihat sangat terburu-buru ingin mengembalikan pemutar piringan hitam tersebut. Merasa penasaran dari mana suaminya mendapatkan barang langka itu, Feini pun memutuskan untuk membuntutinya dari belakang secara diam-diam. Ternyata Fang pergi ke rumah seorang rekan dan di sana mereka terlihat sangat sibuk lembur merakit tumpukan suku cadang. Dan ternyata mereka sedang berusaha merakit sebuah televisi. Sungguh luar biasa, hanya dengan bermodalkan beberapa lembar cetak biru, mereka mampu merakit tumpukan suku cadang yang berserakan itu menjadi sebuah televisi yang bisa menampilkan gambar dan suara. Merasa takjub, Feini akhirnya ikut bergabung dengan mereka dan menghabiskan malam untuk mempelajari cetak biru tersebut bersama-sama. Selain Fang yang memang memiliki keahlian praktik yang sangat mumpuni, ada juga Tuan Wang yang merupakan teknisi andalan di pabrik, di mana dari luar ia hanya terlihat seperti pekerja biasa. Namun siapa sangka ia memiliki kemampuan merakit perangkat elektronik serumit itu. Di tempat lain, tim penelitian Mucing akan ditugaskan ke kota Jiang untuk beberapa waktu. Mendapat kesempatan untuk bekerja di kota yang sama dengan adiknya tentu saja membuatnya sangat antusias. Ia sangat yakin bahwa Kuhua pasti akan mendukungnya. Sehingga ia baru teringat untuk memberitahukan hal ini kepada suaminya tepat sebelum hari keberangkatannya. Namun malam saat ia pulang ke rumah, Kuhua rupanya sedang dalam keadaan mabuk berat. Saat Mujing memanggilnya dengan lembut dan memberitahukan rencananya untuk pergi ke kota Jiang, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Kuhua menatap lekat-lekat mata istrinya. Namun nama yang keluar dari mulutnya justru adalah nama wanita lain. Mujing sangat familiar dengan nama itu, karena sebelumnya nenek Kuhua juga pernah salah memanggilnya dengan nama tersebut. Ternyata selama ini Kuhua tidak pernah bisa melupakan mantan kekasihnya. Bahkan saat mabuk pun ia terus saja mengumamkan keinginannya untuk bertemu lagi.
sekaligus meluapkan penyesalannya karena tidak bisa menyembuhkan penyakit mantannya tersebut. Mendengar rintihan pria yang sedang mabuk itu membuat hati Mujing hancur berkeping-keping. Kepedihannya semakin memuncak ketika ia menemukan foto mantan kekasih Kohua yang ternyata wajahnya bagai pinang dibelah dua dengan dirinya. Kini ia benar-benar sadar bahwa posisinya hanyalah sekedar pemeran pengganti. Keesokan paginya ketika Kohua terbangun, ia menemukan foto mantan kekasihnya tergeletak di atas meja beserta sebuah pesan dari Mujing di baliknya. Sementara itu, Mujing sudah duduk di dalam kereta yang melaju menuju kota Jiang. Kohua yang panik seperti orang gila berlari menuju stasiun kereta dan mencari Mujing dari satu jendela ke jendela lain. Namun Mujing memilih untuk bersembunyi di sudut gerbong sambil menangis terseduh-seduh. Kembali pada perjuangan merakit perangkat elektronik, akhirnya televisi buatan mereka itu berhasil diselesaikan. Saat layar dinyalakan dan menampilkan gambar yang bergerak hidup, Feini dan Fang langsung berpelukan dengan penuh kegembiraan. Ketika televisi itu diantarkan ke rumah pimpinan, pria itu merasa sangat bahagia tak terlukiskan. Bahkan para tetangga yang mendengar kabar bahwa keluarga pimpinan kini memiliki sebuah televisi langsung berkerumunan dengan perasaan iri. Karena urusan ini diselesaikan dengan sangat memuaskan, kepala bagian Wan merasa sangat senang. Dan meskipun ia sebelumnya merendah dengan mengatakan bahwa ia hanya merekomendasikan Fei Ting ke pabrik tanpa ada jaminan pasti, namun tak berselang lama secara ajaib Fei Ting benar-benar dipindahkan ke departemen propaganda dan secara resmi diangkat sebagai pegawai tetap. Sebelumnya, syarat utama yang diajukan oleh kedua orang tua Lin Mei adalah Fei Ting harus memiliki pekerjaan yang stabil. Kini karena syarat tersebut sudah terpenuhi, Fei Ting mengira bahwa mereka tidak akan memberikan tuntutan apa-apa lagi. Namun naas saat ia datang berkunjung ke rumah Lin Mei, keponakan Lin Mei malah berteriak menentang hubungan mereka. Bahwa kakeknya ingin agar bibinya menikah dengan pria yang memiliki koneksi, supaya pria itu nantinya bisa mencarikan pekerjaan untuk kakak Lin Mei. Sudah sangat jelas bahwa keponakan itu hanya membeu menirukan omongan orang dewasa tentang masalah koneksi dan semacamnya. Dan benar saja, kali ini orang tua Lin Mei sengaja mengajukan syarat baru yang tak kalah beratnya, yaitu perabotan untuk pernikahan mereka nantinya harus berjumlah 36 kaki. Karena Fei Ting tidak ingin Lin Mei merasa rendah diri, ia langsung menggebrak meja dan memutuskan untuk meminta waktu selama 1 bulan demi memenuhi syarat 36 kaki perabotan tersebut. Mendengar kabar bahwa Fei Ting harus mengumpulkan perabotan dengan total 36 kaki, seluruh keluarga Feini langsung menguras habis seluruh tabungan yang mereka miliki. Bahkan ayah Feini sampai membongkar habis harta karun simpanan rahasianya. Meskipun uang tersebut sudah cukup untuk membeli bahan kayu, tetapi mereka masih harus menyewa seorang tukang kayu yang ahli, yang tentunya akan memakan biaya tambahan yang tidak sedikit. Jika terus begini, maka uang yang tersisa tidak akan cukup untuk membiayai pesta pernikahan. Mengetahui kesulitan itu, Fang pun langsung mencalonkan diri sendiri dan meyakinkan bahwa ia bisa menjadi tukang kayu mereka. Ia bahkan sesumbar bahwa jika hasil perabotan buatannya jelek, ia rela membayar ganti rugi 2 kali lipat. Dengan begitu, biaya untuk menyewa tukang kayu berhasil diselamatkan. Lalu ia menambahkan bahwa uang yang berhasil dihemat itu akan ia jadikan sebagai uang sumbangan untuk pernikahan kakak iparnya. Sehingga dengan begitu biaya untuk menggelar pesta resepsi pun telah aman terkendali. Mendengar solusi cerdas itu, Fei Ting merasa sangat terharu dan gembira, sebab awalnya ia sempat merasa putus asa. Namun ternyata dengan kehadiran adik iparnya, semua masalah terasa begitu mudah untuk diatasi. Pada hari-hari berikutnya, Fang turun tangan secara langsung untuk menggambar desain cetak biru beserta gaya dari setiap perabotan tersebut. Sementara itu, Fei Ting bertugas sebagai asisten yang membantunya memaku dan mengecat kayu. Dua pria itu bekerja dengan sangat antusias dan penuh semangat, di mana setiap kali pulang bekerja mereka tidak pernah berhenti menyibukkan diri. Kedua orang tua Fei Ting pun dengan sigap mengambil peran di dapur untuk memasakkan makanan dan menyiapkan teh hangat bagi mereka berdua. Segala proses pekerjaan yang paling penting dan rumit semuanya dikerjakan sendiri oleh tangan Fang, mulai dari meja, kursi, lemari pakaian hingga rak sepatu.
Setiap keping perabotan yang ia buat memiliki bentuk yang sangat menawan dan memuaskan hati. Pada momen inilah Ibu Feni akhirnya benar-benar menyadari betapa banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh menantunya tersebut, di mana ia tidak hanya tampan tetapi juga sangat serba bisa. Suatu ketika, Fang meminta persetujuan Fei Ting agar jika nanti ada sisa kayu, ia diperbolehkan mengambil sedikit untuk dirinya sendiri. Dan tentu saja permintaan itu langsung disetujui dengan senang hati oleh Fei Ting. Waktu 1 bulan pun berlalu dalam sekejap mata. Fei Ting terbukti tidak mengingkari janjinya. Ia berhasil mempersembahkan 36 kaki perabotan yang semuanya merupakan barang kayu dan kualitas pekerjaan kayu yang sangat halus dan rapi. Melihat hasil karya itu, kedua orang tua Lin Mei tersenyum sumringah hingga mulut mereka tidak bisa tertutup. Lalu dengan gaya bos, mereka mulai mengarahkan orang-orang untuk mengangkut perabotan itu masuk ke dalam rumah. Kini setelah Fei Ting memiliki pekerjaan tetap dan perabotan yang mewah, orang tua Lin Mei pun akhirnya menyadari bahwa pemuda ini memang memiliki tekad yang kuat serta cinta yang tulus untuk putri mereka. Sehingga mereka tidak lagi menghalangi rencana pernikahan tersebut. Tak lama kemudian, Fei Ting dan Lin Mei pun melangsungkan pesta pernikahan yang sangat meriah. Bagi Feni, keberhasilan ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Bahkan ia merasa jauh lebih bahagia dibandingkan saat pernikahannya sendiri. Malam harinya, ketika Feni pulang ke rumah, ia mendapati bahwa Fang telah menyingkirkan ranjang tingkat mereka dan menggantinya dengan sebuah ranjang ganda yang sangat luas. Melihat hal itu, Feni merasa sangat malu dan canggung. Namun Fang dengan santai mempersilahkan Feni untuk mencoba berbaring di atasnya. Bahkan ia dengan sangat pengertian memasang sebuah papan pembatas tepat di tengah-tengah ranjang tersebut. Keberadaan pembatas itu sukses mengurangi rasa canggung di antara mereka. Alhasil kedua sejoli itu pun selalu menghabiskan waktu dengan mengobrol ria. Tak jarang, Fang juga secara spontan menampilkan pertunjukan teater Shakespeare untuk membuat permainan bayangan siluet untuk menghibur istrinya. Saat mereka sedang memiliki waktu luang, Fang seringkali mengajak Feni naik ke atap gedung untuk makan hotpot bersama, sambil mengenang kembali masa-masa saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar puluhan tahun yang lalu. Ternyata benih-benih cinta Fang kepada Feni sudah tumbuh sejak mereka masih SD, di mana ia selalu bersiaga menjadi pelindung bagi gadis itu. Bahkan ia sudah sering membantunya secara diam-diam meskipun pada akhirnya ia selalu saja disalahpahami. Kini setelah ia berhasil memenangkan hati gadis pujaannya itu, Fang benar-benar merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam. Beralih kembali pada Fei Ting yang kini telah dipindahkan ke Departemen Propaganda, sebuah posisi yang menjadi incaran dan dambaan banyak orang. Meskipun ia bekerja dengan sangat proaktif dan begitu mensyukuri pekerjaannya, namun sayangnya bidang tersebut bukanlah keahliannya, sehingga ia seringkali merasa tidak berdaya. Suatu hari atasannya menugaskannya untuk menulis sebuah artikel tentang kisah-kisah teladan yang ada di area pabrik. Karena merasa kesulitan, Fei Ting pun meminta bantuan adiknya untuk menuliskan naskah tersebut. Tetapi naskah itu selalu saja mendapat kritikan tajam atau berbagai macam ketidakpuasan dari pihak atasan. Penolakan itu tentu saja membuat Fei Ting merasa sangat murung. Sang istri Lin Mei yang mendengar bahwa atasan menilai tulisan itu terlalu kaku dan tidak merakyat, langsung mengambil alih dan menulis ulang artikel tersebut dan menggunakan gaya bahasa kasar dan sederhana yang mudah dipahami. Setelah melalui berbagai proses penyaringan yang ketat, naskah itu akhirnya tiba di meja Su. Setelah membacanya, Su berpendapat bahwa naskah karya Fei Ting itu kurang memiliki makna yang mendalam. Tidak terlihat megah dan bahasanya terlalu dangkal, sehingga ia menyarankan agar artikel itu ditulis dengan menggunakan latar belakang peristiwa pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Tak disangka ide cerita yang diinginkan oleh Su ternyata sama persis dengan naskah versi pertama yang dituliskan oleh Feni untuk kakaknya itu. Tanpa pikir panjang, Fei Ting langsung menyerahkan naskah versi pertama tersebut kepada Su untuk dibaca. Benar saja, Su langsung memujinya setinggi langit dan memerintahkan agar naskah tersebut segera dikirimkan ke stasiun penyiaran pada hari itu juga. Berkat bantuan adiknya, kali ini Fei Ting kembali berhasil meraih sebuah pencapaian yang gemilang di tempat kerjanya.
Malam itu, Fanny dan Fang sedang duduk santai di atas atap sambil memandangi indahnya bintang-bintang. Teringat akan mimpinya masuk universitas yang tak kunjung terwujud, Fanny merasa sangat menyesal dan sedih. Melihat istrinya yang terus murung, Fang pun menunjuk rasi bintang biduk di langit dan memberikan nasihat bijaknya. Ia mengatakan bahwa kehidupan ini tidak melulu hanya tentang masuk universitas, sebab sesekali menikmati pemandangan di sepanjang jalan dan merasapi makna kehidupan juga merupakan hal yang sangat berharga. Setelah itu, Fang bertanya apalagi hobi yang disukai oleh istrinya tersebut, sebab ia pernah mendengar dari mertuanya bahwa semua pakaian yang dikenakan Fanny adalah hasil jahitannya sendiri. Mendengar hal itu, Fanny pun mengangguk membenarkan, karena ia memang sering mencoba membuat berbagai macam pakaiannya sendiri. Meskipun hari-harinya ia hanya bekerja di pabrik tenun, Fanny sangat penasaran dan ingin tahu desain pakaian seperti apa yang bisa dihasilkan dari kain yang ditenun oleh tangannya sendiri. Oleh sebab itu, demi membantu istrinya mendapatkan inspirasi desain, Fang sengaja mengajak Fanny pergi ke bioskop untuk menonton film bersama. Pada saat itu, para aktor luar negeri di dalam film mengenakan pakaian yang sangat indah. Dan karena mereka tidak memiliki kamera untuk memotret, Fang pun dengan telaten menggambar ulang gaun-gaun tersebut dengan tangannya sendiri tepat seperti yang dipesan oleh Fanny. Saat adegan film itu terus diputar di layar, gambar demi gambar pakaian yang memukau pun berhasil diabadikan ke dalam kertas sketsa mereka dengan sangat menawan. Setelah itu, Fanny mulai meneliti dengan cermat pakaian para bintang film tersebut. Ia mengatur proporsi ukurannya dengan sangat detail, lalu menggambarnya di atas kertas desain, lengkap dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan bahan kain produksi pabriknya. Keesokan harinya, saat jam makan siang di ruang kerja, Fanny menunjukkan hasil desainnya itu kepada Direktur Yang. Melihat karya tersebut, Direktur Yang merasa sangat kagum dan tak henti-hentinya memuji bakat Fanny. Namun tiba-tiba saja Feng Lin yang melihat gambar desain tersebut langsung merampas dan merobeknya hingga hancur berkeping-keping. Dengan nada sinis, Feng Lin menyindir bahwa pemikiran Fanny sudah bermasalah dan menganggapnya mengabaikan pekerjaan utamanya. Tetapi ketika Fanny balik bertanya di mana letak kesalahan dalam pekerjaan utamanya, Feng Lin malah terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Memang sejak awal Feng Lin sudah sering melakukan hal-hal licik secara diam-diam, dan kini ia dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Fanny. Beberapa saat kemudian setelah Feng Lin pergi, Fanny perlahan memunguti serpian kertas desainnya yang berserakan di lantai. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bersikap biasa saja dan tidak peduli. Padahal di dalam hatinya air mata kesedihan sudah turun deras bagaikan hujan lebat. Di sisi lain, Kuhua yang mengetahui bahwa Mujing pergi ke kota Jiang dan sudah hampir setengah bulan tidak memberikan kabar, akhirnya memutuskan untuk menyusul dan menjenguk istrinya saat pekerjaannya sedang tidak terlalu sibuk. Setibanya di Universitas Jiangcheng, ternyata proyek penelitian yang ditangani oleh Mujing juga bekerja sama dengan pihak lain. Dan tak disangka di sana ia malah bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang bernama Liu Wei. Di masa lalu, Liu Wei dan Mujing pernah menjalin hubungan asmara, bahkan sudah hampir melangkah ke jenjang pernikahan. Namun ketika Liu Wei mendengar rumor bahwa latar belakang keluarga Mujing bermasalah, pria itu dengan kejam langsung memutuskan hubungannya begitu saja. Kini setelah Liu Wei kembali bertemu dengan Mujing dan melihat wanita itu tergabung dalam proyek bergengsi, pria itu kembali memiliki niat terselubung untuk mendekatinya. Tetapi Mujing selalu berusaha menjaga jarak darinya, karena ia sama sekali sudah tidak memiliki perasaan apapun pada pria itu. Bahkan ia merasa sangat muak melihatnya. Suatu ketika, saat Liu Wei beralasan mencari Mujing untuk membahas pekerjaan, Kuhua kebetulan melihat kejadian tersebut. Mengetahui bahwa pria itu adalah mantan kekasih istrinya, Kuhua pun tanpa sungkan langsung memperingatkan pria itu agar tidak melewati batas. Mendengar bahwa Mujing sudah menikah, Liu Wei dengan sinis menuduh bahwa Mujing memilih suaminya yang sekarang murni karena latar belakang militernya dan memanfaatkannya hanya agar bisa masuk ke dalam tim proyek. Menanggapi tuduhan keji itu, Mujing sama sekali tidak menampiknya dan dengan berani mengakui bahwa hal itu memang benar. Seraya menyindir bahwa orang yang dulu disia-siakan oleh Liu Wei kini telah menemukan seseorang yang mau menghargainya.
Saat Liu Wei masih ingin terus melontarkan ejekan, Kuhua tiba-tiba datang menghampiri mereka. Kuhua dengan tegas mengatakan bahwa ia sangat mengetahui niat istrinya tersebut dan ia melakukannya dengan sukarela. Lalu ia memperingatkan Liu Wei agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar peringatan tajam itu, Liu Wei pun langsung mati kutu dan akhirnya pergi dari sana dengan perasaan malu. Sementara itu, kehidupan pernikahan Feini dan Fang terus berjalan dengan sangat indah dan penuh kebahagiaan. Setiap kali mereka menemukan makanan yang enak, mereka berdua selalu diam-diam membawanya pulang untuk dicicipi bersama. Seperti saat pabrik Feini membagikan hidangan bakso daging, Feini dengan hati-hati menyimpannya di dalam kotak bekal untuk dibawa pulang dan diberikan kepada suaminya. Dan sebaliknya, Fang juga sering membungkus bistik daging dan membawanya pulang khusus untuk Feini. Karena mengetahui bahwa istrinya sangat gemar membaca buku, Fang bahkan sampai meminjam kunci perpustakaan dari seorang temannya. Sehingga di malam hari ia bisa mengajak istrinya itu pergi ke toko buku Xihua untuk membaca sepuasnya. Berkat semua dukungan itu, Feini mulai menuliskan pemikiran dari buku-buku yang ia baca dan menunjukkannya kepada mantan gurunya. Sang guru pun memuji bahwa karena Feini semakin banyak membaca, wawasan dalam tulisannya menjadi semakin luas dan gaya bahasanya pun semakin luwes, hingga sudah terlihat selayaknya karya seorang penulis profesional. Tentu saja pujian tersebut membuat Feini merasa sangat berbunga-bunga. Saat sedang memiliki waktu luang, Feini selalu menyempatkan diri untuk memasakkan berbagai macam hidangan lezat untuk suaminya. Mereka sering duduk berhadapan menikmati minuman ringan di bawah hembusan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Di saat-saat membahagiakan seperti itu, Feini merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan Fang. Karena bersamanya ia tidak hanya berani bermimpi untuk masuk universitas, tetapi juga berkesempatan membaca banyak buku dan merasakan berbagai pengalaman berharga. Di sisi lain, bagi Fang sendiri yang sudah menyukai Feini sejak mereka masih kecil, bisa terus berada di sisinya merupakan sebuah kebahagiaan yang tak tertandingi. Beberapa waktu kemudian, kedua orang tua Feini yang sedang luang memutuskan untuk datang ke rumah Feini demi membantu merapikan tempat tidur pasangan muda tersebut dan menambahkan 2 helai selimut tebal. Namun naas saat sedang membereskan ranjang, mereka malah menemukan secari kertas perjanjian pernikahan yang disembunyikan di bawah kasur. Dan saat membaca isi dari perjanjian tersebut, kedua orang tua itu seketika langsung meledak dalam amarah yang luar biasa. Saat itu, Fang sedang pergi ke Universitas Jiangchen untuk menjenguk kakaknya. Mendengar kabar bahwa sang kakak sedang memiliki sedikit konflik dengan kakak iparnya, Fang pun menasihatinya agar lebih memperhatikan cara berkomunikasi yang baik. Bahkan ia juga mengingatkan bahwa kakak iparnya sendiri pernah mengatakan walau hubungan mereka mungkin dimulai dengan cara yang salah, ia tetap berharap bisa berakhir dengan kebahagiaan. Tak berselang lama, Feini pun datang menyusul ke sana. Dan kedua sejoli itu menemani Mujing berjalan-jalan mencari angin. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Feini dan Fang sedang sangat gembira. Fang bahkan sempat menggoda istrinya dengan mengatakan bahwa mereka kini semakin terlihat seperti sepasang suami istri sungguhan. Feini yang duduk di boncengan sepeda belakang langsung membalasnya dengan memeluk erat pinggang Fang. Namun, setibanya di rumah, pemandangan yang menyambut mereka adalah raut wajah kedua orang tua Feini yang merah padam menahan amarah. Menghadapi rentetan pertanyaan tajam dari orang tuanya, Feini dengan terbata-bata mencoba menjelaskan bahwa meskipun buku nikah mereka asli, namun pada awalnya perasaan di antara mereka hanyalah kepura-puraan belaka. Tentu saja penjelasan itu membuat orang tuanya semakin murka. Fei Ting juga merasa bahwa adiknya sangat dirugikan, sebab karena mereka sudah resmi menikah, jika suatu saat mereka bercerai, maka status adiknya akan menjadi janda. Dan hal itu pasti akan sangat menyulitkannya. Tak tega melihat Feini terus-menerus disalahkan, Fang pun langsung melangkah maju dan dengan tegas menyatakan bahwa seumur hidupnya, ia tidak akan pernah menceraikan Feini. Ia mengaku bahwa ia sudah menyukai gadis itu sejak kecil. Bahkan setelah ingatannya kembali, ia merasa semakin tidak bisa hidup tanpa Feini dan dengan tulus ingin menghabiskan sisa hidup bersamanya.
Pengakuan cinta yang sangat mendalam dari Fang itu pun sukses membuat amarah orang tua Fanny mereda untuk sementara waktu. Setelah kedua orang tuanya pergi dengan wajah yang masih bersemu merah, Fanny bertanya pada Fang apakah semua ucapan pria itu barusan benar-benar jujur, sebab selama ini Fang belum pernah menyatakan cinta secara langsung kepadanya. Mendengar pertanyaan itu, Fang menatap dalam-dalam ke mata istrinya dengan penuh kasih sayang. Lalu secara otomatis ia mendaratkan sebuah ciuman lembut di bibir istrinya sebagai jawaban atas perasaannya yang sesungguhnya. Di sisi lain, Fei Ting sama sekali tidak terbiasa bekerja di departemen redaksi karena ia tidak bisa duduk diam di balik meja. Alhasil, setiap kali ada waktu luang, ia selalu menyelinap pergi ke kantin pabrik untuk membantu memetik. Sebab baginya setiap kali ia memegang wajan dan spatula, hatinya selalu terasa sangat gembira. Tak lama setelah itu, istrinya Lin Mei datang ke kantor untuk mencarinya. Dan ketika rekan kerjanya memberitahu bahwa Fei Ting pergi ke kantin dan belum kembali, Lin Mei pun merasa curiga. Setibanya di kantin, Lin Mei malah melihat Fei Ting sedang bernyanyi dengan riang gembira sambil asyik mengupas kentang dengan raut wajah yang sangat menikmati pekerjaan tersebut. Mendengar kenyataan bahwa suaminya sama sekali tidak memiliki niat untuk bekerja di departemen propaganda dan malah setiap hari hanya memikirkan pekerjaan di kantin, Lin Mei langsung menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya. Ia mengomel bahwa Fei Ting hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa memperdulikan perasaan istrinya yang kini sudah bisa menegakkan kepala di depan keluarganya berkat pekerjaan suaminya itu. Lin Mei merasa jika Fei Ting sampai kehilangan pekerjaan tersebut, maka semua usahanya akan kembali sia-sia. Melihat istrinya menangis histeris, Fei Ting pun panik dan langsung berjanji bahwa ia tidak akan pernah pergi ke kantin lagi. Sebelumnya, Ku Hua pernah menjenguk sang kakak dan berharap istrinya itu bisa belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Teringat akan hal itu, Mu Jing akhirnya memberanikan diri menelpon Ku Hua. Namun sayangnya panggilan itu malah diangkat oleh seorang perawat yang memberitahukan bahwa suaminya sedang berada di ruang operasi. Merasa kecewa dan kesal karena terbawa emosi, Mu Jing langsung menulis sebuah surat perjanjian cerai dan mengirimkannya kepada suaminya. Ia berpikir bahwa jika sejak awal pernikahan ini memang sebuah kesalahan, maka lebih baik mereka berpisah saja demi memberikan kesempatan satu sama lain untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Kemudian Mu Jing menunggu dengan cemas balasan dari suaminya. Akhirnya sebuah paket besar pun tiba. Namun tak disangka bingkisan itu ternyata berisi 2 kaleng daging sapi dan sebungkus besar permen susu yang sangat manis. Ku Hua sama sekali tidak memberikan jawaban apapun mengenai masalah perceraian, melainkan hanya membalasnya dengan sepucuk surat penuh perhatian, di mana ia menyuruh istrinya untuk membagikan permen tersebut kepada rekan-rekan kerjanya, tetapi dengan syarat tegas agar tidak membagikannya kepada rekan kerja laki-laki. Sebenarnya sifat Ku Hua itu cukup baik dan sangat penyayang. Suatu hari saat Mu Jing melihat ada rekan kerja wanita yang sedang merajut syal, ia pun tergerak membeli benang wol demi merajutkan sebuah sweater untuk suaminya. Meskipun tangannya selama ini sering memegang pena, namun hasil rajutannya ternyata sangatlah bagus. Saat Ku Hua menerima sweater hangat rajutan tangan istrinya itu, ia langsung memakainya saat itu juga. Bahkan ia terus saja mengenakannya kemana-mana meskipun cuaca pada saat itu belum terasa dingin sama sekali. Tak lama setelah itu, kedua orang tua Fanny yang masih khawatir putri mereka berbohong selalu mencari alasan untuk menyuruh pasangan muda itu pulang ke rumah setiap beberapa hari sekali. Sekalian untuk menguji apakah kemesraan mereka berdua hanyalah kepura-puraan. Tetapi setiap kali mereka datang, Fanny dan Fang selalu saja memamerkan keromantisan yang begitu manis. Benar-benar tidak terlihat seperti pasangan palsu, melainkan selalu terlihat bagaikan pengantin baru yang sedang dimabuk asmara. Sementara itu, belakangan ini, Lin Mei sering melihat suaminya pergi saat pagi dan pulang larut malam. Dan saat ia mengecek ke tempat kerjanya, ternyata tidak ada jadwal lembur sama sekali. Terlebih lagi, setiap kali Fei Ting pulang ke rumah selalu tercium aroma wangi krim wajah yang menempel di tubuhnya.
Hal itu membuat rasa curiga di hati Lin Mei semakin tak terbendung. Alhasil pada keesokan harinya, saat melihat suaminya pergi dengan tergesa-gesa, Lin Mei memutuskan untuk membuntutinya dari belakang secara diam-diam. Saat itu juga Lin Mei terus membuntuti Fei Ting hingga suaminya itu tiba di sebuah rumah warga. Dan ketika pintu dibuka, seorang gadis muda dengan suara manis memanggilnya Kak Fei Ting. Bahkan bertanya apakah ia merasa kedinginan. Mendengar sapaan akrab itu, Lin Mei langsung menangis hancur karena ia mengira suaminya telah berselingkuh. Ia pun segera mengayuh sepedanya menemui Fanny dengan harapan sang adik ipar mau membantunya mencari keadilan. Mendengar tangisan histeris Lin Mei, tentu saja Fanny juga merasa terkejut. Namun ketika mereka berdua kembali ke rumah itu dan membuka pintunya, ternyata keluarga tersebut sedang menyelenggarakan pesta hajatan. Dan Fei Ting ada di sana semata-mata hanya untuk membantu memotong sayuran dan memasak hidangan. Setelah dipanggil keluar oleh Lin Mei, Fei Ting akhirnya berterus terang bahwa koki kepala tim di kantin pabrik sengaja mengajaknya untuk mencari penghasilan tambahan di luar. Apalagi Fei Ting sangat ingin mengumpulkan uang agar bisa membelikan baju baru yang indah untuk istri tercintanya. Mengetahui alasan sebenarnya yang ternyata demi dirinya, air mata kesedihan Lin Mei pun langsung berubah menjadi tawa bahagia. Dan ia kembali meyakini bahwa suaminya masih merupakan pemuda yang sangat baik hati serta pekerja keras. Tak terasa perayaan tahun baru pun tiba dan Kuhua dengan semangat membawa barang bawaannya untuk pergi menyusul ke Universitas Jiancheng demi merayakan momen tersebut bersama Mujing. Saat itu Mujing sedang memasak mie di asramanya dan ketika ia melihat Kuhua berdiri tepat di hadapannya, bongkahan es di dalam hatinya seketika langsung mencair dan terasa begitu hangat. Selama ini, Kuhua selalu tidur terpisah dari Mujing. Namun pada suatu malam, sebuah ide nakal pun terlintas di benak pria itu. Ia sengaja menumpahkan air ke atas selimutnya sendiri dan beralasan bahwa selimut itu sudah basah total. Oleh sebab itu, Mujing terpaksa harus berbagi setengah selimutnya dengan Kuhua. 我给你盖一半行吗？现在感冒了。 Dan tak lama setelah kejadian itulah mereka berdua benar-benar resmi menjadi pasangan suami istri yang seutuhnya. Xin pun berpindah kepada Ling Yi dan Ye Feng yang telah berpacaran selama beberapa waktu. Mereka akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pesta pernikahan. Karena Su merupakan pimpinan pabrik yang sangat terpandang, maka sudah bisa dipastikan bahwa pesta pernikahan putranya tersebut diselenggarakan dengan sangat meriah dan penuh tamu undangan. Sementara itu, masa bulan madu antara Fanny dan Fang masih terus berlanjut dengan bahagia. Setiap harinya, Fanny selalu datang untuk membawakan bekal makanan bagi Fang. Dan saat ini, Fang juga sedang sibuk mengerjakan proyek komik strip untuk salah satu pimpinan redaksi yang lain. Meskipun pasangan itu sering menghabiskan waktu asyik membaca buku untuk menambah ilmu, namun hari-hari mereka selalu saja diisi dengan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa. Kemudian departemen editorial tempat Fei Ting bekerja tiba-tiba mendapatkan tugas mendadak untuk menulis sebuah artikel tentang kisah-kisah teladan yang ada di area pabrik. Setiap kali dihadapkan dengan tumpukan naskah bacaan, kepala Fei Ting selalu terasa mau pecah. Dan di saat rekan-rekannya yang lain sudah mengambil setumpuk tebal materi referensi, Fei Ting hanya bisa memandangi berkas itu dengan perasaan pusing 7 keliling. Pada siang harinya, ia menemui adiknya dengan harapan Fanny mau membantunya. Namun Fanny dengan jujur mengatakan bahwa saat ini ia juga sedang sibuk. Ia malah menasehati kakaknya agar sering membaca buku dan belajar menulis. Karena ia sangat yakin seiring berjalannya waktu, Fei Ting pasti akan bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Karena situasinya sangat mendesak bagaikan bebek yang dipaksa naik ke darat, Fei Ting pun sampai mengurung dirinya di tempat yang sepi dan tidak makan maupun minum seharian penuh. Tetapi pada akhirnya ia tetap saja kebingungan. Merasa sangat putus asa, ia akhirnya mencari Fang untuk berkeluh kesah. Dan mendengar kesulitan kakak iparnya itu, Fang menyarankan agar Fei Ting memperbanyak bacaan dan mempelajari gaya bahasa artikel teladan di koran.
Walaupun Fei Ting sangat sadar bahwa pekerjaannya ini adalah hal yang berharga, namun ia juga merasa sama sekali tidak memiliki bakat di bidang tersebut. Tak berselang lama, pimpinan tersebut mendatangi Fei Ting dengan penuh amarah dan menilai bahwa artikel buatannya sangat kurang penghayatan. Bahasanya terlalu kaku sehingga sama sekali tidak layak untuk diterbitkan. Karena sang pimpinan tahu persis bahwa Fei Ting memiliki seorang adik perempuan yang pandai menulis karangan, ia pun dengan nada menyindir menyuruh Fei Ting untuk segera meminta bantuan dari keluarganya saja. Belakangan ini, Fei Ni memang sedang sangat fokus menulis dengan harapan besar artikelnya bisa diterbitkan di surat kabar. Bahkan entah sudah berapa malam ia begadang untuk merevisi tulisannya hingga akhirnya menjadi sebuah karya yang sempurna. Ketika surat kabar tersebut akhirnya resmi terbit, Fang segera membeli satu eksemplar dan bergegas membawanya pulang untuk diperlihatkan kepada sang istri. Dan benar saja tulisan itu dimuat di sana. Namun, saat Fei Ni membacanya sampai bagian akhir, ia sangat terkejut melihat bahwa nama penulis yang tercantum di sana justru adalah nama Ling Yi. Padahal isi dari tulisan tersebut adalah hasil murni dari buah pikirnya sendiri. Mengetahui hal itu, Fei Ni tentu saja merasa sangat kebingungan. Dan Fang yang pernah membaca karya istrinya itu pun langsung menyadari bahwa kecuali bagian nama penulisnya, seluruh isi artikel di koran tersebut sama persis dengan karya istrinya. Sehingga sudah terbukti jelas bahwa Ling Yi telah mencuri dan menjiplak karya tulis Fei Ni. Tanpa menunggu lama, Fei Ni dan Fang segera pergi mencari Ling Yi untuk menuntut kejelasan secara langsung. Tentu saja pada awalnya Ling Yi mengelak dan menolak mengakuinya. Namun ketika Fang menariknya untuk berbicara secara empat mata, barulah Ling Yi mau mengakui perbuatannya. Tetapi ia dengan sangat sombong menantang bahwa Fang tidak akan pernah bisa menemukan buktinya. Di masa lalu, Fang rela merelakan kuota masuk universitas karena ia melihat Ling Yi yang putus asa hingga ingin gantung diri. Namun kini setelah ditolong sedemikian rupa, Ling Yi malah tega menjiplak karya istrinya. Tentu saja Fang tidak akan membiarkan istrinya ditindas. Teringat bahwa tempat sampah di bawah gedung surat kabar biasanya jarang dibersihkan, pada malam harinya Fang segera mengajak istrinya mengais tempat sampah di sana. Dan benar saja mereka berhasil menemukan sobekan kertas naskah karya Fei Ni, di mana potongan yang tersisa itu cukup besar dan membuktikan secara kuat bahwa penulis asli dari artikel tersebut memanglah Fei Ni. Berbekal bukti tersebut, Fang langsung membawa Fei Ni untuk melabrak pimpinan redaksi surat kabar. Dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, Ling Yi kembali menangis memelas dan beralasan bahwa ia sangat menginginkan pekerjaan itu sehingga ia terpaksa berbuat curang. Beruntung bagi Ling Yi, Fei Ni memiliki hati yang sangat besar dan tidak ingin memperpanjang masalah itu. Ia hanya meminta agar nama penulisnya segera dikembalikan. Tersentuh melihat kebaikan hati Fei Ni, pimpinan redaksi itu pun langsung menerbitkan klarifikasi di koran keesokan harinya yang menyatakan dengan jelas bahwa penulis asli artikel tersebut adalah Fei Ni. Dalam perjalanan pulang, Fei Ni memberitahu Fang bahwa ia sebenarnya bisa sedikit memaklumi posisi Ling Yi karena Ling Yi adalah yatim piatu yang tidak memiliki keluarga untuk bersandar. Sehingga agar ia bisa dihargai oleh mertuanya, ia harus berusaha keras mendapatkan pekerjaan yang mentereng. Mendengar penjelasan itu, Fang sangat mengagumi kemuliaan hati istrinya yang meskipun sudah menjadi korban namun tetap mau memaafkan dan tidak menginjak orang lain demi meraih keuntungan. Di sisi lain, demi mencari tambahan uang, Fei Ting sering ikut bersama koki kantin untuk bekerja di luar. Namun suatu hari tanpa sengaja tindakannya itu dipergoki oleh Feng Lin, di mana Feng Lin yang sejak lama sudah membenci keluarga Fei Ni merasa sangat girang menemukan rahasia ini, dan ia sudah tidak sabar untuk segera membongkarnya agar Fei Ting mendapat hukuman. Setelah memergoki Fei Ting dan koki kantin bekerja di luar untuk mencari penghasilan tambahan, Feng Lin langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Su. Mendengar laporan itu, Su segera memanggil mereka berdua untuk memberikan teguran keras. Dan melihat sang koki yang ketakutan akan dipecat padahal ia sedang membutuhkan pekerjaan itu untuk keluarganya, Fei Ting pun berinisiatif mengambil alih semua kesalahan dengan mengaku bahwa itu adalah idenya sendiri. Meskipun orang pintar tahu bahwa koki itulah dalangnya, namun karena sudah ada laporan, Su harus bertindak tegas.
sehingga pada akhirnya ia bergegas memecat Fei Ting saat itu juga. Sepanjang hari, Fei Ting hanya terdiam di tepi sungai, memikirkan bagaimana cara menyampaikan kabar buruk tersebut kepada istrinya. Dan setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk merahasiakannya sementara waktu. Sang koki yang merasa bersalah kemudian mencoba menebus kesalahannya dengan memperkenalkan beberapa pekerjaan sampingan kepadanya. Ditambah lagi, Fei Ting mulai mendapatkan ide untuk berjualan ubi bakar, sehingga penghasilannya masih cukup untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, komik berantai yang digambar oleh Fang akhirnya berhasil diterbitkan dan Fanny pun langsung bergegas pergi membelinya. Namun saat membuka buku tersebut, Fanny melihat bahwa nama yang dicantumkan bukanlah nama suaminya, yang sempat membuatnya merasa sangat kesal. Tetapi karena proyek itu tetap menghasilkan honor, Fang dengan patuh menyerahkan seluruh uangnya kepada istrinya. Dan dengan uang tersebut, Fanny langsung berencana membelikan baju serta 2 pasang sepatu baru untuk suaminya, tanpa menyisihkan sepeser pun untuk keperluannya sendiri. Untuk merayakan pencapaian Fang, kedua orang tua Fanny secara khusus menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat, dan Fei Ting bahkan turun langsung ke dapur untuk memasakkan makanan. Pada saat itu, kedua orang tua Fanny sama sekali belum mengetahui tentang pemecatan Fei Ting, dan mereka merasa sangat bahagia melihat anak-anak mereka hidup mapan. Karena merasa sangat bersalah telah berbohong, Fei Ting pun tidak segera bergabung di meja makan, dan malah berpura-pura sibuk memperbaiki sepeda di halaman luar rumah. Saat itu, Fang menghampiri Fei Ting dan diam-diam memasukkan semua uang sakunya ke dalam saku sang kakak ipar. Menyadari bahwa Fei Ting sudah kehilangan pekerjaannya dan harus bersusah payah mencari nafkah, Fang memperingatkan agar ia selalu berhati-hati saat berjualan. Sebab peraturan sangatlah ketat dan jika ketahuan berdagang, maka ia bisa mendapat hukuman yang sangat berat. Mendengar nasihat adik iparnya tersebut, Fei Ting pun berjanji akan menjadi lebih waspada. Namun naas tak berselang lama, Lin Mei malah dipanggil oleh pihak kepolisian karena ternyata ada seseorang yang melaporkan Fei Ting saat ia sedang berjualan ubi bakar di pinggir jalan. Alhasil seluruh gerobaknya pun langsung disita. Awalnya Lin Mei sama sekali tidak percaya dan terus bersikeras bahwa suaminya adalah staf propaganda. Namun ketika ia akhirnya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Lin Mei merasa sangat marah besar hingga tidak sudi lagi menatap wajah suaminya tersebut. Di sisi lain, penelitian Mu Jing akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan dan berhasil mendapatkan apresiasi tinggi dari para atasannya. Merasa sangat bahagia, Mu Jing tanpa sadar meminum alkohol hingga sedikit mabuk. Dan mantan kekasihnya yang kebetulan ada di sana melihat kesempatan ini lalu menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun dengan tegas, Mu Jing menolak dan memperingatkannya agar tidak terlalu berharap. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan suaminya saat ini sangat harmonis dan saling mencintai, hingga membuat mantan kekasihnya itu mati kutu dan pergi dengan perasaan sangat malu. Kebetulan sekali, Kuhua datang menjemput istrinya dan mendengar sendiri semua ucapan manis dari mulut istrinya itu. Tentu saja hal tersebut membuat hatinya sangat berbunga-bunga. Kuhua lalu mengawal istrinya kembali ke asrama dengan penuh perhatian. Merawannya dengan telaten dan demi bisa terus bersama istri tercintanya, Kuhua akhirnya memutuskan untuk menetap di sana dan bekerja di sebuah rumah sakit yang berada tepat di sebelah tempat kerja Mu Jing. Kemudian, Fang menasehati Fei Ting agar mengobrol baik-baik dan menjelaskan semuanya kepada Lin Mei. Bagaimanapun juga, Lin Mei adalah wanita yang sangat berhati lembut. Dan Fang sangat yakin bahwa istri kakaknya itu pasti pada akhirnya akan bisa memahami serta mendukung keputusan berat yang diambil oleh suaminya tersebut. Keesokan harinya, berkat perkataan dari Fang yang benar-benar mencerahkan pikirannya, Fei Ting langsung bergegas pergi ke koperasi pasokan tempat istrinya bekerja. Di sana Lin Mei masih menunjukkan raut wajah yang masam dan ketus kepadanya. Melihat hal itu, Fei Ting dengan serius bertanya apakah istrinya itu menginginkan seorang staf propaganda yang hanya bisa memegang pena atau seorang koki bernama Fei Ting yang sangat ahli dalam memegang pisau dan wajan. Tentu saja jawaban di hati Lin Mei adalah ia hanya mencintai Fei Ting apa adanya.
Setelah mereka berdua saling berbicara dari hati ke hati, semua kesalahpahaman itu pun akhirnya sirna dan mereka tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Pada malam harinya, Fang berniat keluar untuk membuangkan air cucian kaki milik Fanny. Namun karena kurang berhati-hati, kepalanya malah terbentur sesuatu hingga berdarah. Melihat suaminya terluka, Fanny menjadi sangat panik dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. Tetapi karena terlalu tergesa-gesa, ia sampai lupa menutup pintu rumah mereka. Kebetulan sekali pada malam itu Feng Lin sedang lewat di sana dan melihat pintu rumah Fanny yang terbuka lebar. Dengan lancang ia langsung menerobos masuk dan ketika melihat ada sebuah buku yang tertinggal di lantai, ia dengan penasaran mengambilnya. Tak disangka buku tersebut adalah sebuah novel sastra asing berjudul Pride dan Prejudice. Menyadari bahwa ia telah menemukan sebuah kelemahan, Feng Lin pun menjadikan buku itu sebagai barang bukti dan langsung melaporkannya kepada Su. Tak lama setelah itu, Fanny pun ditangkap untuk diselidiki. Mendengar kabar buruk bahwa istrinya sedang ditahan, Fang yang masih berada di rumah sakit langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Karena sangat ingin membebaskan Fanny, Fang berinisiatif mengambil alih semua tanggung jawab. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa buku tersebut adalah pemberiannya dan menantang mereka untuk melimpahkan semua hukuman kepadanya. Bahkan ia tanpa ragu menandatangani surat pengakuan bersalah. Di sisi lain, Fanny sebenarnya juga sudah menandatangani surat pengakuan yang sama, sebab ia merasa bahwa latar belakang keluarganya sangatlah bersih dan bermartabat, sehingga paling buruk ia hanya akan menerima hukuman disiplin atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Kebetulan sekali pada saat kejadian itu, Mujing sedang mengambil cuti liburan. Ia pun datang membawa beberapa buah-buahan dengan niat ingin menjenguk adiknya, dan tentu saja Kuhua juga ikut menemaninya. Namun setibanya di rumah Fang, mereka sangat terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan, layaknya baru saja terkena musibah besar. Hanya dalam waktu singkat, Mujing berhasil mencari tahu akar permasalahannya. Dan melalui bantuan Ling Yi, ia pun bergegas mendatangi rumah Su untuk mencari tahu situasi yang sebenarnya. Sebenarnya buku-buku tersebut hanyalah karya sastra klasik biasa, yang mana bahkan beberapa profesor di universitas juga seringkali membiarkan mahasiswanya membaca buku tersebut untuk bahan pembelajaran. Ditambah lagi, Ye Feng juga ikut turun tangan membantu memohon keringanan untuk Fanny. Alhasil Su tidak jadi memecat Fanny, melainkan memberikan hukuman dengan menyita rumah yang mereka tempati. Karena sekarang Fanny dan Fang sudah tidak memiliki rumah lagi, kedua orang tua Fanny pun segera merapikan tempat tidur di rumah mereka dan menyuruh pasangan muda itu untuk kembali tinggal bersama. Namun Fang merasa tidak enak hati jika harus mengganggu kehidupan mertuanya, sehingga ia memutuskan untuk tinggal sendiri di asrama milik kakaknya untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, sebuah musibah gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang wilayah Beishan. Dan getaran gempa susulannya bahkan terasa sampai ke kota Jiang, hingga menyebabkan banyak bangunan yang runtuh. Di tengah kepanikan tersebut, Fanny dengan berani berhasil menyelamatkan seorang gadis kecil dari reruntuhan. Sementara itu, Fang dengan sigap mengarahkan orang-orang untuk segera mengumpulkan berbagai material demi membangun tenda darurat. Karena ia khawatir istrinya tidak akan terbiasa tidur berdesakan di dalam tenda besar bersama orang banyak, Fang secara khusus membuatkan sebuah tenda berukuran kecil yang sangat nyaman untuk Fanny. Malam itu mereka berdua kembali tidur di ruangan yang kecil, saling berpelukan erat satu sama lain dan merasakan kehangatan serta rasa aman yang begitu mendalam. Mengingat kondisi darurat di lokasi gempa yang sangat parah, pihak majalah tempat Fang bekerja merespons seruan pemerintah dengan mengirimkan para wartawan mereka ke garis depan untuk meliput langsung bencana tersebut dan menuliskan kisah-kisah paling mengharukan. Karena hasil ilustrasi gambar Fang sangatlah luar biasa, para pimpinan pun menugaskannya untuk ikut serta memberikan bantuan di daerah bencana. Karena waktu keberangkatan yang sangat mendesak, Fang sama sekali tidak sempat pulang untuk mengemasi barang-barangnya. Ia hanya bisa menelpon ke tempat kerja istrinya. Tetapi panggilan itu malah dijawab oleh rekan kerja Fanny. Alhasil Fang terpaksa harus menitipkan pesan perpisahannya melalui rekan kerja tersebut.
Mendengar kabar kepergian suaminya itu, Feni segera mengemasi beberapa potong pakaian dan bergegas berlari untuk menyusul serta mengantarnya. Namun naas saat ia tiba di sana, kendaraan yang mengangkut rombongan itu baru saja berangkat. Feni terus berlari mengejar kendaraan itu dari belakang dalam waktu yang sangat lama. Tepat ketika ia merasa sudah kehabisan tenaga dan mengira tidak akan bisa mengejarnya lagi, tiba-tiba saja ia mendengar suara Fang memanggilnya. Rupanya Fang mendengar teriakan istrinya dan langsung meminta sopir untuk berhenti lalu turun dari kendaraan tersebut. Pasangan suami istri itu pun berpelukan dengan sangat erat, seolah enggan untuk berpisah. Namun karena tugas negara memanggil, Fang berusaha menenangkan istrinya. Lalu dengan berat hati, ia mengambil barang bawaannya dan kembali naik ke atas kendaraan. Di sisi lain, Kuhua juga menerima tugas dari pihak rumah sakit untuk pergi melakukan misi penyelamatan di daerah bencana. Mendengar kabar bahwa sudah banyak rekan medis yang gugur di medan bencana, Kuhua mulai merasa khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya, yang mana hal itu pasti akan membuat kehidupan Mujing menjadi sangat menderita. Oleh sebab itu, sebelum berangkat, ia telah menyiapkan sebuah surat perjanjian cerai dan menyerahkannya kepada Mujing. Dengan harapan jika ia tidak kembali, istrinya itu bisa segera menikah lagi dan mencari kebahagiaan baru. Menyadari betapa besarnya cinta dan ketulusan Kuhua, Mujing langsung merobek surat perjanjian itu tepat di hadapannya. Dan dengan berlinang air mata, ia memohon agar suaminya itu menjaga diri baik-baik serta pulang dengan selamat. Sementara itu, di dalam kendaraan yang sedang melaju, Fang perlahan membuka bungkusan yang dibawakan oleh istrinya tersebut. Di dalamnya terdapat kaleng daging sapi, buah kalengan, serta berbagai macam obat-obatan untuk mengatasi diare. Ia baru menyadari betapa perhatian dan pedulinya Feni terhadapnya. Ditambah lagi, Feni juga menyisipkan secari kertas yang berisi pesan agar Fang bekerja dengan tenang di sana dan pulang dengan selamat. Membaca pesan singkat itu membuat perasaan Fang campur aduk dan benar-benar merasakan betapa hangatnya memiliki sebuah keluarga. Setibanya di daerah bencana, pemandangan yang tersaji hanyalah kehancuran di mana-mana, di mana banyak sekali warga yang terluka parah dan bangunan rata dengan tanah. Melihat situasi tersebut, Fang langsung mengajukan diri dan menggunakan keahliannya untuk membangun tenda-tenda darurat bagi para korban. Di tempat yang sama, Kuhua juga memohon kepada pimpinannya agar ia bisa segera bekerja. Sebab ia yakin semakin cepat ia melakukan operasi, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Sebagai seorang tenaga medis, Kuhua sama sekali tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Saat sedang membangun tenda, Fang tanpa sengaja bertemu dengan kakak iparnya. Kini mereka berdua berada di daerah bencana yang sama, di mana pada siang hari mereka bekerja keras menyelamatkan nyawa, dan pada malam harinya mereka terkadang berjalan-jalan bersama di bawah terangnya sinar bulan, sambil memendam rasa rindu yang mendalam kepada keluarga mereka di rumah. Karena merasa sangat khawatir, Feni pergi menemui Mujing. Namun sayangnya Mujing juga tidak menerima kabar apapun dari Kuhua. Semenjak saat itu, setiap hari Feni selalu mendengarkan siaran radio dengan penuh kecemasan. Suatu hari mendengar berita di radio yang menyebutkan bahwa gempa susulan baru saja terjadi di daerah bencana dan beberapa relawan dari Beida Huang mengalami luka parah. Kabar itu langsung membuat Feni panik setengah mati. Apalagi ia sudah berhari-hari tidak mendapat kabar dari suaminya. Ia pun segera berlari mencari Paman Fang untuk menanyakan kondisi di sana. Namun sang paman juga tidak menerima informasi apa-apa. Merasa tidak sanggup lagi menunggu dalam ketidakpastian, Feni pun bergegas menemui Su dan memohon agar ia dipindahkan ke daerah bencana untuk membantu. Awalnya Su merasa sangat bimbang sebab kondisi di daerah bencana sangatlah kompleks dengan gempa susulan yang terus terjadi silih berganti. Ia khawatir jika seseorang gadis muda seperti Feni pergi ke sana dan terjadi sesuatu yang buruk. Tetapi karena Feni terus bersikeras ingin pergi ke daerah bencana demi mencari suaminya, Su pun akhirnya luluh dan menyetujui permintaannya. Mengetahui keputusan putrinya, kedua orang tua Feni segera mengamas semua makanan yang ada di rumah ke dalam sebuah bungkusan besar. Meskipun di dalam hati mereka merasa sangat enggan dan khawatir melepas putrinya ke tempat yang berbahaya, namun mereka akhirnya merelakan Feni pergi.
Setelah melewati perjalanan darat yang sangat panjang dan berbatu, Feini akhirnya tiba di lokasi bencana. Di sana, ia disambut oleh lautan tenda darurat dan korban luka yang terbaring lemah. Sementara raut wajah semua orang terlihat sangat menyedihkan di tengah kesibukan mereka menyelamatkan nyawa. Sambil menahan rasa sesak di dadanya, Feini memeriksa ranjang pasien satu persatu. Hingga tiba-tiba saja matanya menangkap sosok tubuh yang sangat familiar. Ia langsung meneriakkan nama suaminya. Dan benar saja pria itu adalah Fang. Saat itu wajah Fang dipenuhi dengan kotoran tanah karena ia sedang sibuk membongkar reruntuhan bangunan. Namun ketika ia melihat istrinya datang, senyum kebahagiaan langsung terpancar jelas di wajahnya. Ia buru-buru mencuci wajahnya lalu menjelaskan situasi genting yang terjadi di sana. Sembari memberitahu Feini bahwa sebentar lagi ia harus pergi ke pusat gempa yang jauh lebih berbahaya. Sehingga ia menyuruh Feini untuk segera pulang. Tentu saja Feini menolak keras. Ia bersikeras untuk tetap tinggal di sisinya dan tidak akan pulang tanpa dirinya. Karena tidak punya pilihan lain, Fang pun akhirnya membiarkan istrinya itu tetap berada di sisinya untuk ikut membantu proses evakuasi. Setelah belasan hari berlalu dalam kesibukan yang tiada henti, operasi penyelamatan di daerah bencana akhirnya memasuki tahap akhir. Setiap harinya orang tua Feini selalu pergi ke ruang jaga untuk mengecek apakah ada surat dari anak-anak mereka, sekedar untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan selamat. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Mujing. Meskipun ia bukan tipe orang yang pandai mengekspresikan perasaannya, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa rindu dan cemas kepada suaminya. Hingga akhirnya Kuhua pun pulang dengan selamat. Begitu melihatnya, Mujing langsung berlari menghampiri dan mereka pun berpelukan dengan sangat erat. Tak berselang lama, Fang dan Feini juga berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Melihat seluruh anggota keluarga mereka kembali berkumpul dalam keadaan utuh, air mata bahagia langsung menetes dari pelupuk mata kedua orang tua Feini. Dan mereka pun segera bergegas ke dapur untuk memasak hidangan lezat demi merayakan momen kepulangan tersebut. Sudah sejak lama, Ling Yi mengincar posisi strategis di departemen propaganda pabrik Jiangmian. Karena sifatnya yang sangat cerdik, ia tidak pernah memintanya langsung kepada Su, melainkan selalu memanfaatkan Ye Feng untuk merayunya. Apalagi Ye Feng sama sekali tidak pernah merasa kesulitan saat harus meminta bantuan kepada ibunya sendiri. Mendengar bahwa menantunya ingin bekerja di departemen propaganda, keesokan harinya Su langsung turun tangan untuk mengurus hal tersebut. Direktur Feng yang mengelola departemen itu pun dengan cepat menyetujuinya, sembari beralasan bahwa ia memang sedang sangat membutuhkan seorang lulusan universitas yang pandai menulis. Di tempat lain, rahasia Fei Ting yang berjualan ubi bakar secara diam-diam akhirnya dipergoki oleh kakak iparnya. Tanpa menunggu waktu lama, kakak iparnya itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Mendengar bahwa Fei Ting sudah kehilangan pekerjaannya, raut wajah kedua orang tua Lin Mei yang awalnya cerah seketika langsung berubah menjadi sangat sinis. Bahkan perkataan mereka pun menjadi sangat ketus dan penuh sindiran. Karena tidak tega melihat suaminya dihina sedemikian rupa, Lin Mei dengan penuh amarah langsung mengambil tasnya dan membawa suaminya pergi dari rumah tersebut. Fei Ting sangat menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ia pun berjanji kepada Lin Mei bahwa selama istrinya itu masih mau bersamanya, ia tidak akan pernah membiarkannya kelaparan. Sebagai seorang pemuda yang tampan, ceria dan pekerja keras, Fei Ting seringkali harus menelan kepahitan akibat tatapan sinis dari mertuanya serta hinaan dari kakak iparnya. Karena ia sangat menyayangi istrinya, ia pun bertekad bulat untuk segera mendapatkan pekerjaan baru secepat mungkin. Sementara itu, Fang menuangkan semua kejadian nyata yang ia saksikan di daerah bencana ke dalam sebuah buku komik berantai. Pamannya yang ingin mencarikan jalan keluar untuk keponakannya itu mencoba meminta bantuan dari seorang editor ternama di dunia penerbitan yang bernama Guru Yuan. Dengan harapan mereka bisa menerbitkan buku itu secara bersama-sama dan memanfaatkan popularitas Guru Yuan. Pada awalnya, Fang dengan sangat rendah hati bersedia bekerja sama merevisi karyanya. Namun Guru Yuan justru meminta untuk menghapus banyak sekali kejadian dan karakter penting yang nyata.
termasuk kisah tentang seorang pekerja pabrik wanita yang pergi ke daerah bencana untuk ikut menyelamatkan korban. Guru Yuan menganggap kisah itu terlalu mengada-ngada dan tidak percaya ada gadis pemberani seperti itu. Fang langsung membantah dan menjelaskan bahwa karakter itu terinspirasi dari kisah nyata istrinya sendiri. Namun meskipun itu adalah fakta, Guru Yuan tetap bersikeras untuk menghapusnya sesuai dengan kehendaknya. Bagi Fang, semua karakter dan cerita di dalam komik tersebut adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan ia telah menggambar setiap tokohnya dengan penuh penghayatan. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak setuju dengan keputusan Guru Yuan tersebut. Ia lebih memilih untuk menolak tawaran kerjasama itu dan bersikeras mempertahankan karyanya, di mana ia dengan detail menceritakan secara jujur setiap kejadian yang ia lihat dan dengar selama berada di daerah bencana. Karena Fang merasa sedikit kurang percaya diri dengan hasil karyanya, ia pun menjadikan Fanny sebagai orang pertama yang membacanya. Setelah meneliti setiap goresan gambar yang dibuat dengan susah payah oleh suaminya itu, Fanny langsung memberikan pujian setinggi langit. Ia mengatakan bahwa karakter-karakternya terlihat sangat hidup dan nyata. Bahkan gambar kakak iparnya juga terlihat sangat detail, lengkap dengan tai lalat di wajahnya. Berkat dukungan dan pujian dari istrinya itu, rasa percaya diri Fang pun kembali bangkit. Beberapa waktu yang lalu, tindakan Su yang merekomendasikan Ling Yi ke departemen propaganda ternyata telah memancing dendam kesumat di hati Feng Lin. Sebab saat itu Feng Lin juga sedang berusaha keras memasukkan pacarnya ke posisi tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, pabrik melakukan pergantian wakil direktur. Setelah menjabat, wakil direktur yang baru itu langsung memutasi Su ke bagian produksi. Menyadari bahwa kesempatannya untuk membalas dendam telah tiba, Feng Lin pun dengan berani melaporkan Su di hadapan wakil direktur dan banyak orang. Ia menuduh Su telah menggunakan koneksinya untuk memasukkan menantunya sendiri, serta menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Sungguh tidak pernah terbayangkan oleh Su, asisten yang selama ini selalu ia dukung dan angkat derajatnya, kini justru berbalik menggigitnya di hadapan semua orang. Namun tuduhan Feng Lin itu tidak sepenuhnya benar, karena saat itu Su hanya sekedar bertanya saja. Tetapi Feng Lin dengan tatapan penuh kebencian langsung membalas bahwa jangankan merekomendasikan, sekedar bertanya pun tidak pantas. Dan orang dengan jabatan tinggi seperti Su seharusnya lebih tahu cara menghindari kecurigaan semacam itu. Akibat dari insiden memalukan itu, Su pulang ke rumah dan mengunci diri tanpa makan dan minum selama 2 hari penuh. Selama ini ia selalu sangat menjaga kehormatan dan nama baiknya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kali ini ia salah menilai orang dan seolah sedang memelihara seekor ular berbisa. Mengetahui masalah tersebut, Ling Yi dan Ye Feng segera mendatangi wakil direktur dengan membawa buku catatan pribadinya serta ijazah universitasnya demi membuktikan bahwa ia memang berkompeten. Setelah membaca tulisan tangan Ling Yi, wakil direktur itu pun mengakui bahwa tulisannya sangatlah bagus, dan hal itu membuktikan bahwa Ling Yi diterima karena bakatnya sendiri, bukan semata-mata karena koneksi. Karena sangat muak dengan kelakuan licik Feng Lin, wakil direktur itu pun langsung memutasi Feng Lin ke bagian produksi. Kemudian Fang menerima surat dari kedua orang tuanya yang mengabarkan bahwa mereka akan segera kembali. Ia pun bersiap untuk pergi ke Yunnan menjemput orang tuanya. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri menemui kakaknya dan menawarkan apakah sang kakak ingin juga ikut pergi bersamanya. Pada scene yang berbeda dengan pergantian wakil direktur yang baru di pabrik Jiangmian, serangkaian perombakan pun mulai dilakukan. Salah satunya adalah rencana untuk membubarkan tim bola basket pabrik. Setelah pembubaran itu, seluruh anggota tim basket mulai mencari departemen atau bengkel kerja baru untuk mereka tempati. Ye Feng menjadi satu-satunya orang yang paling terakhir mendapatkan tempat. Dan ia mendengar kabar bahwa posisi yang tersisa di pabriknya hanyalah sebagai penjaga keamanan atau pekerja kantin. Merasa kehabisan akal, Ye Feng pun pulang untuk meminta bantuan ibunya. Saat itu, ibunya yang bernama Su kini hanyalah seorang pekerja biasa di bengkel produksi. Mendengar keluh kesah putranya,
Ia menasihatinya bahwa tidak ada pekerjaan yang hina dalam mencari nafkah, dan bekerja di kantin pun adalah sesuatu yang baik. Karena sudah tidak memiliki sosok pelindung dan melihat ibunya sendiri bekerja keras di bengkel, Ye Feng pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain patuh pada keputusan organisasi. Tak disangka, koki kepala kantin secara khusus mencari Fei Ting dan menjelaskan bahwa saat ini kantin sedang kekurangan tenaga kerja. Sehingga ia mengajak Fei Ting untuk kembali bekerja sebagai asisten koki. Mendengar tawaran itu, Fei Ting merasa sangat gembira tak kepalang. Pada dasarnya ia memang sangat mencintai dunia memasak, sehingga meskipun gajinya tidak sebesar saat ia bekerja di departemen propaganda, namun bisa melakukan hal yang ia sukai adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Saking bahagianya, Fei Ting hampir saja menangis terseduh-seduh. Lin Mei pun langsung membawanya pulang ke rumah. Dan barulah saat itu kedua orang tua Fei Ting mengakui bahwa putranya sudah lama menganggur. Beruntung ayah Fei Ting adalah sosok yang sangat bijaksana. Ia menenangkan putranya dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Bahkan ia dengan bangga memuji bahwa Fei Ting memang terlahir dengan bakat seorang koki yang hebat. Pada hari pertama mereka bekerja, Fei Ting dan Ye Feng sama-sama ditugaskan di kantin. Namun semangat mereka menunjukkan perbedaan yang sangat kontras. Fei Ting terlihat sangat ceria, penuh senyum dan begitu bersemangat. Sementara Ye Feng justru terlihat lesu, tanpa energi dan terus menundukkan kepalanya. Melihat Fei Ting yang melakukan setiap pekerjaan dengan riang gembira, Ye Feng merasa sedikit kebingungan. Namun Fei Ting dengan hangat menyemangatinya dan mengatakan bahwa melayani kelas pekerja adalah sebuah tugas yang mulia. Pada siang harinya, Fanny datang ke kantin untuk mengambil jatah makanannya dan melihat Ye Feng sedang bertugas di sana. Fanny pun memberikan semangat kepadanya dengan mengatakan bahwa jika dulu Ye Feng memberikan makanan spiritual bagi banyak orang di lapangan basket, kini ia juga melakukan kontribusi yang sama hebatnya dengan menyediakan makanan jasmani. Kata-kata bijak Fanny itu sangatlah tepat, hingga membuat perasaan gengsi di hati Ye Feng perlahan menghilang. Teringat kembali saat pertama kali ia bertemu dengan Fanny yang dengan semangat mengibarkan bendera untuk mendukungnya, dan kini gadis itu masih terus memberinya dorongan positif. Ye Feng pun kembali mendapatkan semangatnya, dan sebagai bentuk terima kasih, ia memberikan porsi daging yang sangat banyak ke dalam kotak bekal Fanny. Di sisi lain, Feng Lin yang melihat porsi makannya hanya berisi 1 atau 2 potong daging langsung marah dan memprotes bahwa hal itu tidak adil. Namun Ye Feng sama sekali tidak peduli padanya dan dengan ketus menyuruh Feng Lin untuk mengambil makanannya sendiri ke dalam dapur jika ia merasa tidak puas. Saat sedang makan, Feng Lin dengan nada menyindir mengejek Fanny dengan mengatakan bahwa karena kedua orang tua Fang adalah kaum intelektual yang baru saja kembali, namun Fang yang pergi menjemput mereka belum juga pulang. Itu pasti karena mereka merasa jijik dan enggan menerima Fanny. Tepat pada saat itu, Fang datang dan dengan tegas menyuruh Feng Lin untuk tidak ikut campur. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Fanny sangatlah harmonis, sehingga segala upaya adu domba yang dilakukan Feng Lin hanya akan sia-sia belaka. Mendengar kabar bahwa besan mereka akan segera kembali, kedua orang tua Fanny sejak pagi-pagi sekali sudah sibuk mempersiapkan berbagai macam hadiah sambutan. Karena khawatir mertuanya tidak memiliki kupon makanan, Fanny bahkan merelakan semua kupon makanan dan barang industri yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah. Sementara itu, awalnya Mujing berniat untuk pergi menemui orang tuanya. Namun karena nenek suaminya sedang jatuh sakit dan melihat wajah Kuhua yang pucat pasi karena panik, ia merasa sangat khawatir dan memutuskan untuk menemani suaminya menjenguk sang nenek terlebih dahulu. Setelah kedua orang tua Fang kembali, pihak organisasi langsung memberikan kompensasi dengan mengembalikan 2 kamar dari rumah lama mereka. Berkat hal itu, Fanny dan Fang kini akhirnya bisa kembali memiliki kamar pribadi. Mengetahui bahwa putra mereka akan kembali tinggal bersama mereka, kedua orang tua Fang merasa sangat bahagia.
Kemudian Fang dan Fanny pun pindah untuk tinggal bersama di rumah orang tua Fang. Kamar tersebut terasa sangat luas dan akhirnya mereka kembali memiliki rumah sendiri. Saat sedang merapikan tempat tidur, Fanny menemukan ukiran huruf V di ujung ranjang tersebut. Fang menjelaskan bahwa ia mengukir huruf itu saat ia masih berusia 16 tahun, yang membuktikan bahwa ia sudah mencintai Fanny sejak bertahun-tahun yang lalu dan perasaannya itu tidak pernah pudar hingga saat ini. Mendengar pengakuan manis itu, wajah Fanny langsung memerah dan ia pun buru-buru mengambil pisau untuk mengukir nama Fang tepat di sebelah namanya. Setelah melalui berbagai macam rintangan, akhirnya tibalah waktu pendaftaran universitas tahunan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Fanny kembali menyerahkan surat permohonan masuk universitasnya. Saat membaca surat permohonan itu, sang wakil direktur bertanya kepada Fanny apa sebenarnya tujuannya terus-menerus mendaftar selama bertahun-tahun. Fanny dengan jujur menjawab bahwa ia sangat suka membaca buku. Dan melalui pendidikan di universitas, ia berharap bisa memperluas wawasannya karena ia bermimpi ingin menjadi seorang penulis di masa depan. Sebagai seorang yang ahli dalam menilai karakter, wakil direktur melihat kejujuran dan ketulusan di mata Fanny. Ia lalu memberitahu Fanny bahwa pihak pabrik sudah merekomendasikan namanya ke Universitas Ningzhou dan menyuruhnya untuk segera mempersiapkan diri karena hasilnya akan keluar dalam waktu dekat. Sementara itu, nenek Kuhua sedang dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan tindakan operasi. Walaupun Kuhua memiliki pengalaman medis yang sangat mumpuni, namun karena trauma kegagalannya saat mengoperasi mantan kekasihnya di masa lalu, ia menjadi sangat ketakutan dan tidak berani masuk ke ruang operasi selama lebih dari sebulan. Mengetahui kondisi psikologis putranya, ayah Kuhua pun melarangnya untuk ikut campur dalam operasi sang nenek. Namun Mujing sangat memahami betapa pedulinya suaminya terhadap nenek. Dan ia yakin tidak ada orang lain yang lebih memahami kondisi sang nenek dibandingkan Kuhua sendiri. Ia pun terus memberikan dukungan agar suaminya itu berani melangkah ke meja operasi dan mengoperasi neneknya dengan tangannya sendiri. Meskipun tindakan Mujing itu sama sekali tidak bisa dipahami oleh ayah mertuanya. Di sisi lain, Ling Yi mengetahui bahwa kakak tingkatnya di universitas kini memegang jabatan penting di departemen pertekstilan. Teringat bahwa Ye Feng masih harus bekerja keras menyajikan makanan di kantin, Ling Yi berniat menggunakan koneksinya itu untuk memindahkan suaminya ke departemen akuntansi pabrik Jiangmian. Malam itu, Ye Feng sudah berdandan rapi dan mengenakan pakaian terbaiknya untuk menghadiri jamuan makan bersama kakak tingkat istrinya. Namun ketika ia melihat istrinya terus-menerus merendahkan diri dan melayani pria lain demi mendapatkan pekerjaan untuknya, Ye Feng merasa sangat emosi. Ia tidak ingin istrinya membuang harga dirinya hanya demi dirinya. Alhasil ia langsung melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun begitu, Ling Yi tetap berhasil mengamankan posisi tersebut untuk Ye Feng. Ia bahkan membawakan setumpuk buku akuntansi agar suaminya bisa belajar di rumah dan berharap Ye Feng bisa menguasainya dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, Kuhua akhirnya berhasil melakukan operasi untuk neneknya dengan sangat sukses. Ketika sang nenek tersadar, pikirannya menjadi sangat jernih. Hal pertama yang ia tanyakan adalah nama Mujing, dan ia tidak pernah lagi mengungkit-ungkit nama mantan kekasih cucunya tersebut. Kondisi kesehatan sang nenek pun pulih dengan sangat cepat. Suasana hati Kuhua menjadi sangat gembira dan ia mengajak Mujing untuk mendaki gunung bersama. Di tengah perjalanan, Kuhua menceritakan kisah kelam tentang mantan kekasihnya, di mana wanita itu menderita tumor otak dan operasi yang ia pimpin berakhir dengan kegagalan, yang mana hal itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ia juga mengakui bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Mujing yang wajahnya sangat mirip dengan mantan kekasihnya, ia memang berniat menjadikannya sebagai pengganti. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia semakin mencintai Mujing apa adanya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya dan memulai lembaran hidup yang baru bersama istri tercintanya.
Beberapa tahun yang lalu, ibu Mujing yang bernama Mu Shanhe adalah seorang profesor universitas. Namun karena suaminya mendapat hukuman yang tidak adil, ia menolak untuk memutuskan hubungan dengan suaminya, sehingga ia ikut diturunkan ke daerah terpencil. Kini karena kebijakan pemerintah sudah membaik, Mu Shanhe dan suaminya diizinkan untuk kembali ke kota. Karena ia sangat merindukan profesinya sebagai pendidik, pihak universitas pun menerimanya kembali untuk mengajar. Tak disangka Mu Shanhe kini ditempatkan di kantor yang sama dengan putrinya Mu Jing. Saat melihat ibunya untuk pertama kali, Mu Jing langsung menundukkan kepalanya. Dan selama bekerja, ia hanya memanggil ibunya dengan sebutan guru. Mengetahui kecanggungan tersebut, Kuhua menasihati istrinya untuk meminta maaf kepada ibunya. Mengingat bagaimanapun juga mereka adalah ibu dan anak. Namun Mu Jing merasa bahwa ibunya tidak akan pernah memaafkannya. Sebab di masa lalu ketika keluarga mereka tertimpa masalah, ibunya dan adiknya tetap bersatu menunggu penderitaan. Sementara Mu Jing memilih untuk menulis surat pernyataan yang memutuskan hubungan dengan keluarganya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia sangat tahu bahwa pengkhianatan adalah hal yang paling dibenci oleh ibunya, sehingga ia yakin ibunya tidak akan pernah memaafkan perbuatannya seumur hidup. Saat itu, Fang selalu saja mendapat tekanan dari ketua timnya di tempat kerja. Ketua tim tersebut adalah seorang editor lokal yang sangat terkenal, dan departemen redaksi berencana untuk menerbitkan komik karya Fang. Pamannya pun menasihatinya bahwa ia harus bekerja sama dengan ketua tim itu jika ingin diangkat menjadi pegawai tetap. Meskipun dulu Fang pernah bekerja sama dengannya dan tidak setuju dengan konsep kreasinya, namun kali ini demi bisa menjadi pegawai tetap agar dapat membiayai keluarga serta membahagiakan istri dan orang tuanya, Fang pun memutuskan untuk menuruti arahan dari pihak organisasi. Tetapi tak disangka, selama proses pembuatan karya tersebut, Fang berulang kali mendapat kritikan dan diminta melakukan revisi berkali-kali oleh pihak lawan. Karena ia tidak rela karyanya diubah hingga kehilangan jati dirinya, Fang dengan berani menantang rekan kerjanya itu. Mereka akan menggambar sebuah karya di sana yang sama tanpa mencantumkan nama, lalu membiarkan seluruh staf redaksi memberikan suara untuk melihat karya siapa yang lebih disukai. Jika Fang kalah, ia rela mengundurkan diri dari departemen redaksi, dan tantangan itu pun langsung disepakati. Walaupun pamannya sangat menantang pertaruhan pekerjaan tersebut, namun tekad Fang sudah sangat bulat. Tak lama setelah itu, seluruh staf redaksi pun memberikan suara mereka untuk kedua karya tersebut. Sayang sekali, Fang harus kalah hanya dengan selisih 1 suara, dan ia pun dengan jantan menerima kekalahannya. Pada saat itu juga, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan departemen redaksi tersebut. Di sisi lain, kedua orang tua Fang yang mendengar kabar bahwa putranya kehilangan pekerjaan merasa sangat cemas, sebab kini hanya Fanny seorang yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Belum lagi, tak lama kemudian, Fanny akan masuk universitas. Oleh sebab itu, ibu Fang berniat mengambil gelang giok kesayangannya yang sudah lama ia simpan untuk dijual demi menambah biaya hidup. Namun Fanny yang tak sengaja mendengar percakapan mertuanya itu langsung menolak keras niat sang ibu mertua untuk menjual gelang kesayangannya, serta meyakinkan bahwa ia masih memiliki cara lain untuk mencari uang. Menyadari bahwa istrinya akan segera masuk universitas, Fang tentu saja tidak ingin membuat istrinya itu merasa terbebani. Alhasil ia bergegas pergi ke kantor pemuda desa untuk mencari pekerjaan baru. Dan kebetulan sebuah restoran bergaya barat di dekat sana sedang membutuhkan seorang pelayan. Tanpa berpikir panjang, Fang langsung melamar pekerjaan tersebut. Mengingat saat masih kecil orang tuanya sering mengajaknya makan es krim dan bistik yang lezat di sana, restoran itu menyimpan banyak kenangan indah baginya. Terlebih lagi setiap hari ia bisa bertemu dengan berbagai macam orang yang pastinya akan sangat membantu inspirasi karyanya. Sehingga Fang bekerja di sana dengan sangat antusias. Kemudian pada saat Lin Mei sedang bersiap-siap untuk pulang kerja, seorang pelanggan buru-buru masuk, membeli banyak barang, lalu pergi begitu saja.
Ketika Fei Ting datang menjemput Lin Mei, ia tiba-tiba melihat ada sebuah tas yang tertinggal milik pelanggan tadi. Lin Mei segera berlari keluar untuk mencari pelanggan tersebut. Namun sayangnya orang itu sudah menghilang tak berbekas dari jalanan. Saat Fei Ting dan Lin Mei membuka dompet di dalamnya, mereka sangat terkejut melihat tumpukan uang kertas yang begitu banyak. Karena belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya, Fei Ting menyarankan agar Lin Mei menyimpannya terlebih dahulu dan membawanya pulang. Dengan harapan orang yang kehilangan tas itu akan kembali mencarinya nanti. Kebetulan sekali hari itu adalah hari ulang tahun ibu Lin Mei. Namun kakak laki-laki Lin Mei kembali berulah dengan meminta uang kepada orang tuanya. Ia sangat ingin dipindahkan ke tim transportasi pabrik. Dan selama bertahun-tahun ia sudah memeras banyak uang dari orang tuanya tanpa hasil yang jelas. Karena ayahnya tidak ingin terus-menerus membuang uang dengan sia-sia, sang anak pun tak terima dan mulai mengamuk. Bahkan ia dengan tega menyalahkan orang tuanya karena dulu tidak menikahi adiknya dengan manajer tim transportasi tersebut. Karena menurutnya jika hal itu terjadi, ia pasti sudah lama bekerja di sana. Saat Lin Mei datang untuk merayakan ulang tahun ibunya, ia dengan sangat hati-hati menyembunyikan dompet temuan itu di dalam sebuah bungkusan di bawah tempat tidur agar tidak hilang. Namun naas dompet itu malah ditemukan oleh kakaknya yang tidak tahu diri. Sang kakak dengan lancang membongkar dompet tersebut dan mengambil 400 yuan dari dalamnya. Ketika Lin Mei menyadari hal itu, ia sangat tahu tabiat buruk kakaknya yang jika sudah memegang uang pasti tidak akan pernah mengembalikannya. Alhasil Lin Mei langsung marah besar dan memaksa kakaknya untuk segera mengembalikan uang tersebut. Mengetahui betapa gawatnya masalah ini, Fei Ting pun ikut turun tangan merebut kembali dompet itu. Lalu malam itu juga ia langsung membawa istrinya pergi meninggalkan rumah keluarga Lin Mei. Sementara itu, Ling Yi mulai merasa muak melihat Ye Feng yang sama sekali tidak memiliki ambisi dan hanya menghabiskan waktunya untuk bermain bola basket. Karena khawatir Ye Feng tidak akan bisa memberikan kehidupan yang ia idamkan, Ling Yi berusaha keras membujuknya agar mau belajar dengan giat. Tetapi kenyataannya, Ye Feng benar-benar tidak mengerti pelajaran matematika dan sama sekali tidak tertarik belajar menggunakan sempoa. Hal itu membuat Ling Yi merasa sangat sedih dan mulai berpikir bahwa ia telah memilih pria yang salah. Beralih pada Kuhua karena ia sangat tahu bahwa istrinya selalu merindukan keluarganya, ia pun berinisiatif membawa hadiah untuk menemui ayah dan ibu mertuanya. Ayah Mujing memang sangat ramah dan mudah diajak bicara. Namun sayangnya sang ibu mertua sepertinya masih menyimpan amarah. Sesampainya di rumah, Kuhua pun memberikan semangat kepada istrinya agar berani menghadapi dan menyelesaikan konflik batin dengan ibunya secara langsung. Keesokan harinya, perkataan Kuhua itu benar-benar berhasil menyadarkan Mujing. Bagaimanapun juga wanita itu adalah ibu kandungnya. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Mujing tidak pernah benar-benar membuang perasaannya terhadap kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, dengan penuh keberanian, ia sengaja memanggil Mu Shanhe dengan sebutan ibu tepat di hadapan rekan-rekan kerjanya. Lalu memberikan 2 butir telur rebus yang sudah ia siapkan sejak pagi untuk ibunya tersebut. Mendengar panggilan itu, Mu Shanhe langsung menegurnya dan mengingatkan Mujing agar tidak memanggilnya ibu di tempat kerja. Namun Mujing sama sekali tidak peduli. Ia terus saja memanggilnya ibu sepanjang hari tanpa rasa ragu sedikit pun. Ia benar-benar mengabaikan omelan ibunya yang kaku itu. Dan sepulangnya dari bekerja, ia bahkan menitipkan pesan kepada Fang melalui suaminya bahwa dalam beberapa hari ke depan mereka harus mengadakan makan malam keluarga bersama. Di sisi lain, mantan keluarga Tim Fang tiba-tiba mendatangi restoran tempatnya bekerja. Ia bermaksud mengundang Fang untuk kembali bekerja di departemen redaksi. Bahkan ia berjanji bahwa kali ini karya Fang tidak akan diubah sedikit pun. Namun Fang tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Sebab saat ini ia merasa sangat bebas bekerja di restoran, di mana ia bisa menggambar apa saja yang ia inginkan. Ia bahkan memamerkan desain buku restoran yang baru saja ia buat kepada mantan atasannya tersebut.
Dari pertemuan dengan mantan ketua timnya itu, Fang mendengar sebuah kabar bahwa departemen redaksi sedang bersiap untuk menerbitkan sebuah seri novel yang khusus menceritakan tentang kehidupan para pemuda desa. Setibanya di rumah, ia langsung menceritakan kabar gembira itu kepada Fanny karena ia tahu persis bahwa istrinya itu selalu bermimpi ingin menjadi seorang penulis. Ia pun sangat menyarankan Fanny untuk mencoba menulis. Siapa tahu karyanya bisa diterbitkan. Tentu saja Fanny sangat menghargai kesempatan emas ini, sehingga di sela-sela waktu kerjanya, ia mulai memfokuskan pikirannya untuk menyusun struktur novel tersebut. Sementara itu, karena Ling Yi sangat tidak betah bekerja di departemen propaganda, ia pun kembali menemui kakak tingkatnya Cheng Donghua dengan harapan pria itu mau memindahkannya ke tempat yang lebih baik. Namun dengan liciknya, Cheng Donghua berpura-pura mengatakan bahwa hal itu sangatlah sulit sambil sengaja meletakkan tangannya di atas tangan Ling Yi. Anehnya, Ling Yi sama sekali tidak menarik tangannya dan membiarkan pria hidung belang itu mengelus telapak tangannya. Naasnya, Ye Feng yang sedang mengintai dari kejauhan melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Dipenuhi amarah yang meluap, Ye Feng langsung melabrak dan menghajar Cheng Donghua habis-habisan. Namun Ling Yi malah membela pria itu dan menahan Ye Feng. Lebih parahnya lagi, setelah Cheng Donghua pergi, Ling Yi dengan tega meminta cerai dari Ye Feng. Tentu saja pengkhianatan itu membuat hati Ye Feng benar-benar hancur. Dulu Ling Yi bersikap begitu lembut dan penuh perhatian padanya. Namun sekarang wanita itu malah terlihat sangat kecewa dan dengan mudahnya meminta cerai. Dengan langkah gontai, Ye Feng pulang ke rumah. Dan ketika Su mendengar bahwa Ling Yi telah berselingkuh, ia langsung berniat untuk menulis surat laporan. Namun Ye Feng yang masih berhati baik malah khawatir jika reputasi Ling Yi hancur, maka ia tidak akan bisa lulus universitas. Sehingga ia memohon agar ibunya tidak ikut campur. Setelah mengunci pintu kamarnya, Ye Feng pun jatuh terduduk di lantai. Meskipun dari luar ia terlihat tegar, namun di dalam hatinya ia merasakan kesedihan yang teramat dalam. Pada keesokan harinya, kedua orang itu akhirnya resmi mengurus prosedur perceraian mereka di Biro Urusan Sipil. Ye Feng terbukti sebagai pria yang baik, karena bahkan saat berpisah pun ia tidak memalingkan wajahnya dari Ling Yi. Malam harinya, Ling Yi sedang duduk berdua di sebuah bangku panjang kampus bersama Cheng Donghua, dan ia kembali mendesak kakak tingkatnya itu untuk segera memindahkannya ke posisi yang lebih baik. Tiba-tiba saja istri Cheng Donghua memergoki mereka dan langsung memaki-maki Ling Yi dengan sangat kasar. Tak disangka Cheng Donghua malah melempar semua kesalahan kepada Ling Yi dan menuduh bahwa Ling Yi lah yang terus menggodanya. Pada saat itulah Ling Yi baru sadar bahwa pria itu sudah beristri dan ia telah ditipu mentah-mentah. Akibat skandal memalukan itu, pihak universitas pun akhirnya mengeluarkan Ling Yi secara tidak hormat. Kemudian Mu Jing yang membawa suaminya pulang untuk makan malam ternyata masih belum juga dimaafkan oleh ibunya. Sehingga makan malam itu pun berakhir dengan suasana yang sangat canggung. Setelah Mu Jing pergi sambil menangis, Fang datang menghampiri ibunya dan menceritakan semua penderitaan yang telah dialami oleh kakaknya selama ini. Ia membeberkan bahwa uang yang selama ini ia kirimkan untuk ibunya sebenarnya adalah uang pemberian kakaknya. Mendengar kenyataan bahwa selama ini Mu Jing diam-diam selalu berusaha membantu ibunya dan menolong adiknya agar bisa bertahan hidup, hati Mu Shanhe pun langsung tersentuh dan tanpa sadar air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Sejak kecil, Mu Jing selalu dididik dengan sangat keras oleh ibunya. Sang ibu selalu menambahkan bahwa karir adalah hal yang paling penting dalam hidup. Oleh sebab itu, demi mempertahankan pekerjaannya di masa lalu, Mu Jing dengan berat hati terpaksa menulis surat pemutusan hubungan keluarga. Namun anehnya saat ibunya kembali, sang ibu malah terus-menerus menyalahkannya karena dianggap telah berkhianat. Dari sanalah Mu Jing baru menyadari bahwa ternyata hal yang paling dihargai oleh ibunya bukanlah karir, melainkan keluarga. Beruntung Kuhua bisa sangat memahami perasaan istrinya. Ia pun menghibur Mu Jing dengan mengatakan bahwa banyak hal yang pada awalnya mungkin terlihat salah, sama halnya seperti pernikahan mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu,
Hal itu bukan berarti mereka tidak saling mencintai, melainkan justru membuat mereka menjadi semakin tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Mungkin karena belakangan ini pikiran Mujing sedang sangat terganggu, ia yang biasanya jarang melakukan kesalahan dalam bekerja, tiba-tiba saja melakukan kesalahan dalam perhitungan matematika sederhana, hingga membuat pimpinannya menegur dan menyuruhnya untuk segera memperbaiki. Mujing pun dengan penuh tanggung jawab mengambil alih semua pekerjaan perbaikan itu sendirian. Diam-diam Mu Shanhe yang mendengar hal itu dari kejauhan merasa sangat khawatir dengan kondisi putrinya. Keesokan paginya, Fanny terlihat sangat canggung saat ia melilitkan syal tebal berlapis-lapis di lehernya. Melihat istrinya memakai syal tebal di cuaca yang sangat panas, Fang langsung menyadari bahwa istrinya itu sedang berusaha menutupi tanda merah di lehernya. Sambil tersenyum menggoda, Fang pun menyarankan agar istrinya menggunakan plaster luka saja untuk menutupinya. Alhasil, Fanny berangkat bekerja dengan sebuah plaster luka yang menempel di lehernya. Sialnya hal itu malah dilihat oleh Feng Lin yang memang selalu suka mencari masalah. Dengan dalih peduli terhadap kesejahteraan pekerja wanita, Feng Lin langsung melapor kepada wakil direktur dan meminta izin untuk melakukan investigasi. Karena tertipu oleh mulut manis Feng Lin dan mengira bahwa Fanny sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sang wakil direktur pun langsung menyetujui permintaannya. Tanpa rasa malu sedikit pun, Feng Lin dengan sombongnya mengetuk pintu rumah Fanny dan berlagak sedang melakukan kunjungan rumah demi melindungi pekerja wanita. Namun saat Fanny membuka plasternya, Feng Lin langsung merasa sangat malu karena tebakannya salah. Karena salah tingkah, ia malah tak sengaja menumpahkan kopi ke atas kain penutup sofa buatan tangan yang sangat indah. Melihat hal itu, Fang langsung menuntut ganti rugi sebesar 40 yuan atau Feng Lin harus menulis surat permintaan maaf secara resmi. Karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu, Feng Lin terpaksa harus setuju untuk menulis surat permintaan maaf, yang mana hal itu justru membuatnya seperti sedang menggali kuburannya sendiri. Di sisi lain, kakak laki-laki Lin Mei yang akhirnya berhasil masuk ke tim transportasi malah tidak mensyukuri kesempatan emas tersebut. Pada malam harinya, ia diam-diam mengambil pekerjaan sampingan secara ilegal, hingga akhirnya ia mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Akibat ulahnya itu, tim transportasi langsung memecatnya. Kini dengan kaki yang dibalut perban tebal, ia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Lin Mei dan Fei Ting datang menjenguknya, Lin Mei tak tahan untuk tidak mengomel mempertanyakan mengapa kakaknya itu sangat serakah. Namun hingga detik itu pun sang kakak masih tidak merasa bersalah dan malah membentak adiknya. Hal itu membuat Lin Mei sangat marah hingga ia memutuskan untuk tidak mau lagi mengurus kakaknya itu. Istri kakaknya yang masih harus bekerja kini harus menanggung beban yang semakin berat karena adik iparnya sudah terlanjur pergi karena marah. Kembali pada Kuhua, melihat istrinya yang terus-menerus melamun dan sama sekali tidak bisa fokus dalam melakukan perhitungan pekerjaan, ia pun berinisiatif untuk membantu meredakan konflik di antara ibu dan anak tersebut. Ia secara langsung datang ke rumah keluarga Fang untuk menemui mertuanya. Di sana, Kuhua menceritakan kepada Mu Shanhe momen pertama kali ia bertemu dengan istrinya, di mana saat itu Mujing sedang menatap foto keluarga yang diselipkan di dalam buku matematikanya. Kuhua menjelaskan bahwa meskipun istrinya menulis surat permutusan hubungan, namun itu adalah keputusan yang sangat terpaksa. Dan pada malam itu juga mereka bahkan mengobrol dari hati ke hati, di mana Mujing menegaskan bahwa ia akan selamanya menjadi putri dari ayah dan ibunya, sebuah fakta yang tak akan pernah bisa diubah. Sejak saat itulah Kuhua terasa sangat yakin untuk menikahi Mujing. Berkat penjelasan dan mediasi dari Kuhua, akhirnya tembok penghalang di antara ibu dan anak itu pun runtuh, dan mereka akhirnya saling memaafkan. 2、3。 Di tempat lain, Fei Ting yang sangat tahu bahwa istrinya masih mengkhawatirkan sang kakak yang tidak ada merawat, setiap harinya selalu memasak makanan dan diam-diam mengirimkannya untuk kakak ipar tersebut. Kini karena kaki sang kakak ipar sudah cacat,
Fei Ting menyarankan agar setelah kakinya sembuh nanti ia bisa bekerja di kantin sebagai pemotong sayuran. Tak lama setelah itu, pacar Feng Lin yang bernama Wang Deva akhirnya lulus dari universitas. Namun tak disangka pria itu langsung memutuskan hubungannya dengan Feng Lin dengan alasan bahwa sebagai seorang lulusan universitas, ia tidak pantas menikahi seorang buruh pabrik. Padahal selama ini Feng Lin sudah melakukan banyak sekali perbuatan jahat demi pacarnya itu. Mulai dari menyingkirkan orang lain agar pacarnya mendapatkan kuota universitas hingga merebut rumah milik Fang. Kini setelah pacarnya sukses, pria itu malah mencampakkannya begitu saja. Menyadari semua penyesalannya, konsentrasi Feng Lin saat bekerja pun menjadi kacau hingga menyebabkan beberapa mesin pabrik rusak parah yang pada akhirnya berujung pada pemecatannya. Karena orang yang merebut haknya sudah tidak ada, rumah Fanny pun akhirnya dikembalikan kepada mereka. Dengan penuh kegembiraan, ia langsung menceritakan kabar bahagia itu kepada Fang. Dan kini pasangan suami istri tersebut akhirnya bisa kembali menempati rumah kecil mereka yang nyaman. Malam itu, Fanny dan Fang kembali bisa duduk berdua di atas atap sambil memandangi bintang-bintang di bawah cahaya bulan yang begitu mempesona. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Fang tiba-tiba bertanya, jika saja dulu Fanny tahu bahwa merawatnya tidak akan menjaminnya bisa masuk universitas, apakah gadis itu akan tetap merawatnya? Fanny pun dengan jujur menjawab bahwa awalnya ia memang sangat ingin masuk universitas. Tetapi setelah merawat Fang, ia perlahan menyadari bahwa pria itu jauh lebih penting dari universitas impiannya. Meskipun pernikahan mereka berawal dari kepura-puraan, namun cinta dan kasih sayang yang mereka curahkan benar-benar tulus adanya. Keesokan harinya, wakil direktur memanggil Fanny ke ruangannya untuk memberitahukan sebuah kabar buruk bahwa karena adanya penyesuaian kebijakan tahun ini, pendaftaran universitas terpaksa mendengar bahwa mimpi universitasnya kembali hancur berkeping-keping. Fanny pulang ke rumah dan menangis jadi-jadinya. Di saat-saat terpuruknya itu, Fang selalu berada di sisinya, menjadi tempat bersandar yang paling kokoh sekaligus pelabuhan terakhir baginya untuk mencari ketenangan. Sebelumnya, kecelakaan yang dialami oleh kakak Lin Mei ternyata menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi tim transportasi. Sehingga ketua tim tersebut datang untuk menuntut ganti rugi. Padahal keluarga mereka sudah kehabisan uang untuk membiayai pengobatan kakaknya. Pada akhirnya Ling Mei dan Fei Ting pun memberanikan diri untuk bernegosiasi. Mereka dengan tegas mengingatkan bahwa dulu kakak Lin Mei juga memberikan uang pelicin yang diterima oleh ketua tim itu. Bahkan ketua tim itulah yang mendorongnya untuk mengambil pekerjaan sampingan. Fei Ting mengancam bahwa jika hal ini dilaporkan, maka ketua tim itu juga akan terseret masalah. Gertakan itu sukses membuat sang ketua tim ketakutan dan tidak berani lagi mencari masalah. Apalagi bermimpi meminta Lin Mei menceraikan suaminya agar bisa menikahinya. Suatu hari, Su dengan sangat gembira membawa sebuah surat kabar terbaru untuk menemui Fanny. Ia mengabarkan bahwa kini kebijakan negara telah berubah dan ujian masuk universitas telah resmi dibuka kembali. Mendengar kabar bahagia yang bagaikan secercah cahaya matahari yang menyinari hatinya, Fanny hampir saja menangis karena terlalu bahagia. Kemudian pimpinan Mujing memberitahukan sebuah kabar bahwa saat ini proyek mereka sedang membuka kesempatan belajar di luar negeri. Dan ia bertanya apakah Mujing bersedia pergi ke Jerman untuk melanjutkan pendidikannya. Mendapat tawaran emas itu, Mujing merasa sedikit ragu dan meminta waktu beberapa hari untuk memikirkannya dengan matang. Mendengar kabar bahwa menantu mereka sedang bersiap untuk mengikuti ujian masuk universitas, kedua orang tua Fang pun langsung turun tangan membantu mencarikan buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Sang ibu mertua bahkan secara sukarela membimbing Fanny belajar matematika. Sementara itu, demi menciptakan suasana yang tenang untuk istrinya belajar, Fang setiap hari selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan suara bising di dalam rumah. Bahkan ia dengan penuh perhatian selalu menyeduhkan kopi untuk membantu istrinya tetap terjaga. Selama masa persiapan ujian, Fanny juga secara diam-diam mengumpulkan dan merapikan semua karya lukisan yang pernah dibuat oleh Fang. Ia lalu menyulap atap rumah mereka menjadi sebuah pameran lukisan kecil yang indah khusus untuk suaminya itu.
Melihat kejutan tersebut, Fang merasa sangat terharu karena selama ini ia memang selalu bermimpi memiliki pameran lukisannya sendiri. Dan hari ini istrinya berhasil mewujudkan mimpi tersebut. Karena merasa sangat termotivasi, pada saat itu juga Fang memutuskan untuk ikut belajar dengan giat dan mengikuti ujian. Berharap ia bisa masuk universitas bersama istri tercintanya. Di sisi lain, Kuhua yang mendengar bahwa Mujing belum juga memberikan jawaban atas tawaran beasiswa ke Jerman, langsung mendatangi istrinya untuk memberikan dorongan agar ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat langka tersebut. Mendapat dukungan penuh dari sang suami, hati Mujing pun terasa sangat hangat. Pada saat mendengar istrinya berangkat ke luar negeri, Kuhua secara diam-diam berbisik agar istrinya menyewa apartemen yang agak luas di Jerman. Sebab tak lama lagi ia juga akan menyusul ke sana karena ia telah berhasil mendapatkan kuota beasiswa dari rumah sakitnya. Akhirnya, setelah melalui masa persiapan yang sangat panjang dan melelahkan, Feini dan Fang berhasil mewujudkan impian mereka untuk masuk universitas. Feini berhasil diterima di jurusan sastra, sementara Fang berhasil masuk ke jurusan seni di universitas yang sama. Seluruh anggota keluarga mereka pun berkumpul untuk mengangkat gelas merayakan keberhasilan tersebut. Di saat yang sama, Lin Mei dan Fei Ting juga sedang menantikan kelahiran buah hati pertama mereka. Kehidupan terus berjalan dan seolah-olah setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, mereka semua akhirnya berhasil melihat pelangi yang indah setelah badai berlalu. Tamat ending yang sangat memuaskan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Love Story in the 1970s episode 1-29. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Meskipun jalan hidup seringkali tidak sesuai rencana dan terasa penuh ketidakadilan, ketulusan serta kerja keras pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak gengsi atau merendahkan pekerjaan apapun karena setiap usaha mencari nafkah yang halal itu mulia, dan jauhilah sifat licik karena pada akhirnya kelicikan hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Di kehidupan nyata, mari kita belajar menjadi seperti Feini dan Fang yang tidak pernah menyerah mengejar mimpi, mau memaafkan, serta selalu menjadi tempat bersandar bagi orang-orang terkasih di kala susah. Karena percayalah, setelah melewati badai ujian yang panjang, kita pasti akan melihat pelangi kesuksesan yang indah pada waktunya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.